Aku diremehkan ibu mertua. Ia kira aku cleaning service. Ia tak tahu aku anak konglomerat pewaris perusahaan berlian. Kubalas hinanya dengan lebih menyakitkan. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Pagi itu, aroma kopi susu dan roti bakar memenuhi dapur minimalis kami. Jendela yang menghadap taman kecil terbuka lebar, membiarkan udara sejuk Jakarta di bulan Maret membelai wajahku. Aku tersenyum tipis sambil menata sarapan di meja. Arya, suamiku, baru saja keluar dari kamar mandi, rambutnya masih basah, mengenakan kaos polos dan celana pendek favoritnya. Ia terlihat begitu tampan, begitu sederhana, dan begitu nyata. Kebahagiaan kecil ini adalah duniaku. Sebuah kontras drastis dari kehidupan yang seharusnya kujalani. Namaku Alisha Permata. Di balik balutan daster rumahan atau celana jeans yang sering kupakai, tersembunyi sebuah rahasia yang bahkan Arya pun tak sepenuhnya tahu. Aku adalah putri tunggal Bram Permata, pemilik dan pendiri Permata Group, konglomerat raksasa yang menguasai sebagian besar industri berlian dan properti di Asia Tenggara. Sejak kecil, hidupku diatur oleh jadwal ketat, dikelilingi pengawal, dan dijejali pelajaran bisnis yang tak ada habisnya. Ayah ingin aku menjadi pewaris yang kuat, yang tak akan mudah goyah oleh intrik dunia korporat. Namun, hatiku selalu mendambakan kebebasan. Aku ingin merasakan hidup normal, menemukan cinta yang tulus, bukan karena status atau hartaku. Itulah sebabnya, setelah lulus kuliah dengan predikat summa cum laude di luar negeri, identitas asliku disamarkan, aku memutuskan untuk menjauh sejenak dari bayang-bayang Permata Group. Aku memilih bekerja sebagai desainer grafis freelance. Pekerjaan ini memungkinkanku bekerja dari mana saja, mengatur waktu sendiri, dan yang terpenting, menyembunyikan sebagian besar latar belakangku dari dunia luar, termasuk Arya. Aku bertemu Arya di sebuah kedai kopi kecil tempat aku sering menghabiskan waktu mengerjakan proyek. Dia seorang arsitek muda yang idealis, dengan senyum menawan dan mata yang memancarkan kejujuran. Arya tak tahu aku Alisha Permata. Ia hanya tahu aku Alisha, seorang desainer biasa yang sederhana. Ia jatuh cinta padaku karena kepribadianku, obrolan kami yang nyambung, dan tawa kami yang sering meledak tanpa alasan. Itu adalah cinta yang kubutuhkan, cinta yang murni. Hubungan kami berkembang pesat, dan setahun kemudian kami menikah. Ayahku awalnya keberatan, namun melihat tekadku dan keseriusan Arya, ia akhirnya merestui dengan syarat aku harus tetap menjalin komunikasi dengannya dan siap jika sewaktu-waktu dipanggil untuk urusan perusahaan. Aku berjanji, sambil tetap menjaga kerahasiaan identitasku dari pihak Arya. Ia hanya tahu bahwa keluargaku cukup berada dan punya bisnis di luar kota. Tidak pernah aku menyebutkan Permata Group. Pagi, sayang, suara Arya membuyarkan lamunanku. Ia mencium keningku lembut, lalu duduk di hadapanku. Masakanmu selalu yang terbaik, Alisha. Aku tersenyum. Kau terlalu memuji. Aku serius. Hari ini ada proyek baru yang menantang di kantor. Aku harus fokus. Arya meraih ponselnya, sejenak melihat notifikasi. Oh ya, ibu bilang akan mampir sore nanti. Katanya mau membawakan oleh-oleh. Senyumku seketika memudar. Ibu mertua, Bu Ratna. Sejak awal, ia tak pernah menyukaiku. Setiap pertemuan adalah ladang ranjau, penuh sindiran halus tentang latar belakangku yang biasa saja, dan kemampuanku mengurus rumah tangga. Ia selalu membandingkanku dengan menantu impiannya, yang bergelimang harta dan punya koneksi di mana-mana. Jika saja Bu Ratna tahu, betapa ironisnya sindiran itu. Aku menelan ludah. Aku tahu, sore nanti akan ada drama lagi.
Tapi untuk Arya, aku akan mencoba bersabar. Sore itu, tepat pukul 4:15, bel rumah kami yang mungil berbunyi nyaring. Aku, yang masih mengenakan celana jean belel dan kaos oblong favoritku, pakaian nyamanku saat bekerja dari rumah, sedang sibuk menuntaskan revisi akhir logo untuk klien startup. Layar monitor laptop memancarkan cahaya ke wajahku yang sedikit berkerut karena fokus. "Alicia, ibu sudah datang!" Seruan Arya dari ruang tamu mengagetkanku. Aku menarik napas dalam, memejamkan mata sejenak, lalu mengembuskannya perlahan. Ini dia. Sesi, interogasi, mingguan dari ibu mertua, Bu Ratna, akan segera dimulai. Setiap kali ia berkunjung, rumah kami terasa seperti arena tinju, dan aku adalah samsak tinju kesayangannya. Aku bangkit dari kursi, merapikan sedikit rambutku yang sudah diikat asal-asalan. Begitu melangkah ke ruang tamu, pemandangan yang sudah kuduga tersaji di hadapanku. Bu Ratna sudah duduk anggun di sofa tunggal, punggungnya tegak, seolah kursi itu adalah singgasana kerajaannya. Ia mengenakan kebaya brokat berwarna ungu muda, rambutnya disanggul rapi, dan aroma parfum melatinya yang kuat langsung menyergap indera penciumanku, seolah mengumumkan kedatangannya bahkan sebelum aku melihatnya. Di sekelilingnya, teronggok beberapa tas jinjing berisi buah-buahan dan kue-kue tradisional. Oleh-oleh wajib yang selalu ia bawa, lebih sebagai formalitas daripada ketulusan. "Alicia, kemarilah. Jangan sibuk di belakang terus. Begini ini kalau istri tak punya pekerjaan tetap, jadi suka mengabaikan tamu." Bu Ratna langsung menyambutku dengan tembakan pembuka andalannya, tanpa basa-basi. Matanya yang tajam memindai penampilanku dari atas ke bawah, seolah aku ini barang obral yang perlu dievaluasi. Arya, yang duduk di sampingnya sambil memutar bola mata diam-diam, hanya bisa menggelengkan kepala pasrah. Ia tahu, setiap kali ibunya datang, aku akan jadi sasaran empuk, seperti sudah menjadi ritual tak tertulis. Aku tersenyum tipis, mencoba mengabaikan kalimat menusuk itu. "Selamat sore, Bu. Maaf, saya tadi sedang menyelesaikan pekerjaan yang harus segera dikirim." Bu Ratna mengernyitkan keningnya, ekspresinya jelas menunjukkan ketidakpercayaan. "Pekerjaan apa sih yang selalu kau sibuk itu? Mendesain-desain tak jelas begitu? Alicia, kamu tahu, menantu temanku itu punya butik besar di SCBD, cabangnya sudah sampai ke Surabaya. Seharusnya kamu juga begitu. Alicia, jangan cuma berdiam diri di rumah atau mengerjakan hal-hal yang tak menghasilkan pendapatan besar. Arya butuh dukungan istri yang punya ambisi, bukan hanya hobi." Arya mencoba menyela, nada suaranya sedikit meninggi. "Bu, Alicia ini desainer grafis profesional. Banyak kliennya. Kok, dari startup sampai perusahaan multinasional kecil. Hasilnya lumayan, Bu, bahkan sering lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi kami." "Lumayan? Lumayan itu berapa? Nah, cukup itu seberapa?" Bu Ratna memotong cepat, menatapku lurus-lurus seolah aku ini terdakwa yang sedang disidang. "Dulu ibu pikir kamu ini setidaknya dari keluarga menengah ke atas, Alicia. Tapi, lihat penampilanmu sekarang. Begini ini menantu Pak Bram? Pantas saja kalau, sudahlah. Ibu cuma kasihan sama Arya kalau kamu tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya." Ia sengaja menggantungkan kalimatnya, membuatku merasa terpojok dan tak nyaman. Ia tak pernah tahu betapa ironisnya sindiran itu. Aku menelan ludah. Aku tahu Bu Ratna tak pernah tahu bahwa Pak Bram, yang ia sebutkan adalah ayahku, Bram Permata, pendiri Permata Group. Aku pernah menceritakan sedikit tentang ayahku dulu. Hanya sebatas, seorang pengusaha di luar kota, dan tidak pernah merinci detailnya. Ia selalu beranggapan aku anak pengusaha kelas 3 yang mungkin hanya punya warung kelontong atau usaha kecil. Jauh dari bayangannya tentang konglomerat yang perusahaannya menguasai pasar berlian dunia. Ibu membawa oleh-oleh. Bu Ratna mengalihkan topik, seolah puas dengan efek kata-katanya. Ia menunjuk tas-tas belanja di sampingnya.
kue lapis legit kesukaan Arya, dan beberapa potong batik. Untuk Arya, dan satu untukmu. Ia menyerahkan sebuah bungkusan kertas berlapis plastik bening yang lebih kecil kepadaku. Terima kasih banyak, Bu, kataku sopan, meskipun hatiku sudah menebak isinya. Aku membuka bungkusan itu. Isinya adalah sehelai kemeja batik motif parang untuk Arya, dan sehelai kain batik motif mega mendung dengan warna dasar biru tua untukku. Motifnya memang klasik dan cantik, namun saat ku genggam, kainnya terasa agak kasar dan kaku. Ini jelas bukan sutra, melainkan katun primisima, jenis kain batik yang paling umum dan murah. Dibandingkan dengan batik-batik koleksi ibuku yang terbuat dari sutra murni, tenun ikat eksklusif, atau bahkan batik tulis kontemporer dari perajin ternama, batik ini terasa seperti kain lap yang lumayan bagus. Itu batik mega mendung asli Cirebon. Cantik, kan? Ibu pilihkan yang paling cocok untukmu, kata Bu Ratna, ada nada bangga yang berlebihan dalam suaranya. Kain ini pas untukmu yang suka kepraktisan. Tidak perlu perawatan khusus seperti sutra, dan bahannya tebal. Jadi pas kalau dipakai untuk membersihkan sesuatu, atau mungkin untuk alas duduk saat piknik. Seketika, darahku mendidih. Membersihkan sesuatu? Atau alas duduk saat piknik? Itu adalah sindiran paling terang-terangan dan paling merendahkan yang pernah ia lontarkan padaku. Ia secara tak langsung menyamakanku dengan seorang pembantu rumah tangga, atau setidaknya seseorang yang hanya pantas memakai kain murahan untuk pekerjaan kasar. Aku tahu Bu Ratna sengaja, ia selalu mencari cara untuk meremehkanku, menguji seberapa jauh batas kesabaranku. Aku mengepalkan tangan di balik punggung, mencoba mengendalikan setiap sel dalam tubuhku agar tidak bereaksi berlebihan. Arya, di sampingnya, sepertinya tak menyadari maksud terselubung dari ucapan ibunya. Ia justru sibuk memuji motif batik itu. Wah, bagus sekali Bu, motif mega mendung ini memang timeles. Oh ya, Alicia, Bu Ratna melanjutkan, matanya kembali menatapku dari atas sampai bawah, seolah baru menyadari sesuatu. Rumahmu ini lumayan bersih, tapi karpet di ruang keluarga itu, warnanya sudah kusam sepertinya. Ada noda hitam besar di sana. Kena noda apa itu? Susah sekali dibersihkan ya? Jangan-jangan butuh tenaga profesional. Atau kamu saja yang coba bersihkan lebih telaten. Ia menunjuk karpet shaggy berwarna abu-abu terang yang memang baru saja kutumpahi kopi pagi tadi dan belum sempat kubersihkan dengan tuntas. Noda coklat tua itu memang cukup mencolok. Kali ini, tidak ada lagi yang bisa membantah. Ini adalah puncak dari serangkaian sindiran kecilnya yang tak henti-henti. Ia sedang menguji kesabaranku, mungkin berharap aku akan meledak dalam kemarahan dan menunjukkan sisi burukku yang ia inginkan. Tapi ia tak tahu, aku sudah jauh lebih terlatih daripada yang ia bayangkan. Aku adalah pewaris Permata Group. Aku dibesarkan di lingkungan di mana orang-orang tak langsung berteriak saat marah, melainkan membalas dengan lebih cerdas dan elegan, dengan strategi dan perhitungan. Aku menatap Bu Ratna lurus-lurus, sebuah senyum kecil, hampir tak terlihat, tersungging di bibirku. Senyum yang penuh makna tersirat, yang hanya aku dan mungkin takdir saja yang tahu artinya. Oh, yang ini, Bu. Aku menunjuk noda kopi di karpet. Kebetulan tadi pagi saya tak sengaja menumpahkannya saat sedang asyik mengerjakan proyek. Tapi, jangan khawatir, Bu. Saya yakin bisa membersihkannya sendiri. Bahkan, saya rasa saya cukup mahir dalam hal membersihkan. Mungkin karena saya sudah terbiasa melihatnya. Saya jamin, besok pagi karpet ini akan kembali seperti baru. Kalimat terakhirku itu terdengar ambigu, namun penuh makna tersirat. Bu Ratna mengernyit, seolah berusaha mencerna ucapanku, mencari celah, tetapi ia tak menemukan apa-apa selain senyum tenangku. Ia tak tahu bahwa di rumah ayahku dulu, kami memiliki belasan asisten rumah tangga dan cleaning service profesional dari perusahaan terbaik yang bekerja setiap hari untuk menjaga kebersihan istana kami. Aku terbiasa melihat mereka bekerja, terbiasa dengan standar kebersihan kelas atas,
dan bahkan tahu merek pembersih karpet paling efektif di dunia. Percakapan sore itu berakhir dengan suasana yang sedikit tegang, namun Bu Ratna tampak puas dengan kemenangannya. Ia tak tahu, apa yang ia anggap sebagai kemenangan itu adalah titik pemicu bagiku. Batas kesabaranku sudah habis. Aku akan membalasnya, tapi dengan caraku sendiri. Cara seorang Alisha Permata yang sesungguhnya. Dan pembalasan itu akan jauh lebih menyakitkan dari sekadar kata-kata. Malam itu terasa panjang, jauh lebih panjang dari malam-malam biasanya. Arya sudah terlelap, napasnya teratur dan tenang di sampingku. Namun, mataku tak bisa terpejam barang sedetik pun. Lampu tidur redup memancarkan cahaya temaram ke seluruh penjuru kamar, seolah mencoba menenangkan pikiranku yang bergejolak, namun gagal. Kata-kata Bu Ratna terus berputar-putar di kepalaku bagai kaset rusak. Membersihkan sesuatu, kain lap, tidak menghasilkan, menantu yang tak punya ambisi. Setiap kalimatnya seperti duri-duri tajam yang menancap dalam benak, mengikis habis sisa-sisa kesabaranku yang selama ini kutumpuk-tumpuk. Aku sudah terbiasa dengan sindiran-sindiran kecilnya, cemoohan halus tentang pakaianku yang sederhana, atau cara makan yang dianggapnya tidak anggun. Tapi sore tadi, ia sudah kelewat batas. Ia tak hanya meremehkan diriku sebagai individu, tapi juga secara eksplisit menghinaku dengan menyamakan posisiku dengan seorang cleaning service, sebuah profesi yang mulia, namun jelas bukan posisiku. Selama ini, aku selalu memilih jalan damai. Prinsipku, kebaikan dan kesabaran pada akhirnya akan meluluhkan hati siapapun. Aku rela menahan diri, memendam identitasku sebagai Alisha Permata, pewaris tunggal Permata Group, bahkan rela diremehkan demi menjaga keharmonisan rumah tangga Arya. Aku tak ingin pernikahanku dengan pria yang kucintai ini terganggu karena masalah dengan ibunya. Arya sangat mencintai ibunya. Saya ingin Permata Group segera mengadakan sebuah lelang amal berskala internasional dalam waktu dekat. Fokus utamanya tentu saja berlian, koleksi-koleksi Permata Group yang paling eksklusif. Dan saya ingin acara itu menjadi perbincangan utama di kalangan elit Jakarta, bahkan mungkin tingkat nasional. Pak Kusuma mengernyitkan dahi sedikit, ekspresinya menunjukkan sedikit keterkejutan, namun cepat kembali normal. Sebuah lelang amal, Nona? Mendadak begini? Biasanya kami merencanakan acara sebesar itu berbulan-bulan sebelumnya. Apalagi dengan kehadiran Nona sebagai perwakilan utama, akan ada banyak prosedur keamanan dan protokoler yang harus diatur. Logistiknya tidak sederhana. Saya tahu, Pak. Saya sangat mengerti. Jawabku, nadaku tegas namun terkendali, penuh keyakinan. Tapi kali ini berbeda. Ini sangat penting, bukan hanya untuk citra perusahaan, tapi untuk agenda pribadi saya. Saya ingin acara ini menjadi pusat perhatian. Saya ingin mengundang orang-orang paling berpengaruh di negeri ini, para pejabat tinggi, pebisnis kakap, tokoh filantropi terkemuka, dan tentu saja, koneksi-koneksi internasional kita yang selama ini sudah terjalin baik. Aku sengaja menekankan kata, mempengaruhi. Tahu betul bahwa Pak Kusuma akan menangkap maksud tersiratku. Saya ingin lelang ini diselenggarakan di salah satu ballroom hotel bintang 5 terbaik di Jakarta, dengan liputan media yang masif. Dari media massa nasional, hingga majalah gaya hidup elit. Dan saya ingin Alisha Permata, yang secara resmi membuka acara tersebut. Pidato pembukaan, press conference, semua itu. Pak Kusuma terdiam sejenak, menatapku lekat-lekat melalui layar. Seolah ia berusaha membaca sesuatu di balik mataku, di balik senyum tenangku. Mungkin ia merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar lelang amal di balik permintaanku ini. Ia adalah orang yang mengenalku luar dalam, mengetahui ambisiku, tetapi juga kesabaranku yang jarang sekali putus. Baik, Nona Alisha. Saya mengerti sepenuhnya, ucapnya kemudian, nada suaranya berubah menjadi lebih serius, patuh, dan penuh dedikasi. Jika Nona sudah memutuskan,
Saya akan kerahkan seluruh tim terbaik kami untuk mempersiapkannya. Kita akan mengontak pihak hotel terbaik yang tersedia, mengatur daftar tamu VIP dengan cermat, menghubungi semua media yang relevan, dan mempersiapkan koleksi berlian terbaik dari Vault Permata Group untuk dilelang. Ada jeda singkat. Apakah ada tanggal spesifik yang Nona inginkan? Aku berpikir cepat. Mengingat pola Bu Ratna yang sering hadir di acara-acara sosialita kelas atas, bahkan sering memaksakan diri masuk ke daftar undangan, aku harus memilih waktu yang tepat, saat ia paling mungkin hadir dan mencari perhatian. Saya ingin acara ini berlangsung sekitar 2 minggu dari sekarang, Pak Kusuma. Dan tolong, pastikan undangan dikirimkan secara pribadi ke semua sosialita papan atas, para istri pejabat, para konglomerat, termasuk para ketua arisan elit yang biasanya menjadi pusat gravitasi pergaulan mereka. Pastikan semua orang yang penting bagi lingkaran sosial Bu Ratna diundang. Buat undangan itu eksklusif dan sangat menarik. Aku menyebutkan beberapa nama kelompok arisan dan klub golf elit yang sering disebut-sebut Bu Ratna dalam obrolannya. Pak Kusuma mencatat dengan cepat di tabletnya. Akan saya laksanakan. Seluruh tim PR dan event organizer internal kami akan bekerja siang malam. Apa ada instruksi khusus lainnya? Nona? Satu lagi, Pak Kusuma. Kataku, sebuah senyum tipis terukir di bibirku, senyum yang kali ini lebih tajam. Ketika undangan disebar, pastikan nama Alisha Permata dicantumkan dengan jelas dan menonjol sebagai penyelenggara utama dan ketua panitia acara. Gunakan logo perusahaan yang paling besar dan berkelas. Dan jangan lupa, siapkan sebuah slot untuk pidato pembukaan yang cukup panjang untuk saya, di mana saya bisa menjelaskan visi dan misi Permata Group dalam acara amal ini. Saya ingin semua mata tertuju pada nama itu. Dimengerti, Nona. Sebuah kehormatan besar bagi kami untuk melihat Nona kembali aktif di depan publik, bahkan untuk acara sebesar ini. Pak Kusuma membalas, senyumnya kini menunjukkan rasa bangga dan antisipasi. Apakah Nona ingin kembali ke kantor pusat untuk mengawasi langsung persiapannya? Atau mungkin datang untuk memilih koleksi berlian yang akan dilelang? Aku menggeleng. Tidak perlu, Pak. Saya akan tetap bekerja dari rumah. Bapak bisa memberikan update harian dan saya akan memantau melalui laporan digital dan video conference rutin. Saya tidak ingin Arya atau Bu Ratna mencurigai apapun sampai hari haji. Saya ingin ini menjadi kejutan total. Sebuah grand reveal. Baik, Nona. Saya akan menjaga kerahasiaan ini dengan sangat ketat. Janji Pak Kusuma, nadanya tulus. Panggilan video berakhir. Aku menarik napas lega. Setengah dari rencanaku sudah di tempatnya. Kini tinggal menunggu waktu, membiarkan roda-roda Permata Group bergerak di belakang layar. Aku membayangkan ekspresi Bu Ratna ketika ia menerima undangan itu. Nama Alisha Permata tertera jelas sebagai penyelenggara. Mungkin ia akan mengernyitkan dahi. Bingung mengapa nama yang mirip dengan menantunya itu tiba-tiba menjadi bagian dari acara sebesar ini. Mungkin ia akan mengira itu hanya kebetulan nama, atau acara yang tidak terlalu penting. Aku harap ia mengabaikannya, karena itu akan membuat kejutan di hari H jauh lebih spektakuler. Aku melirik karpet di ruang tamu. Noda kopi yang kutinggalkan semalam masih terlihat jelas, menunggu untuk dibersihkan. Aku mengambil lap dan cairan pembersih khusus noda, lalu mulai menggosoknya dengan telaten. Setiap gerakan adalah manifestasi dari tekad yang membara. Sebuah senyum sinis namun puas tersungging di bibirku. Ya, aku akan membersihkan noda ini sampai tuntas. Sama seperti aku akan membersihkan pandangan Bu Ratna yang picik dan sombong. Ini hanyalah permulaan dari sebuah pembalasan yang akan tercatat dalam sejarah pribadinya. 2 minggu berlalu secepat kedipan mata. Bagiku, itu adalah masa-masa penuh kesibukan ganda, sebuah tarian rahasia yang tak seorang pun boleh tahu. Di satu sisi, aku tetap menjalankan peranku sebagai Alisha, istri Arya yang sederhana dan penuh cinta. Pagi hari, aku menyiapkan sarapan. Siangnya, aku tenggelam dalam proyek-proyek desain freelanceku yang memang tak kalah menantang.
Aku membersihkan rumah kami yang nyaman, memasak hidangan favorit Arya, dan sesekali menemani Arya berkunjung ke rumah orang tuanya di pinggiran kota. Aku bahkan sengaja membiarkan sisa noda kopi di karpet, yang sudah kusempurnakan pembersihannya beberapa hari lalu, muncul kembali samar-samar di sudut yang sama, hanya untuk memancing reaksi Bu Ratna. Aku butuh pemicu itu, aku butuh ia melihatnya lagi. Di sisi lain, di balik kerudung kesederhanaan itu, aku bertransformasi sepenuhnya menjadi Alisha Permata yang sesungguhnya. Dan aku tidak ingin menjadi penyebab keretakan hubungan mereka yang sudah terjalin puluhan tahun. Tapi, ada batasnya. Batas kesabaran manusia, bahkan batas kesabaran seorang Alisha Permata yang telah dididik dengan segala etika dan kesabaran tingkat tinggi. Aku teringat percakapan terakhirku dengan ayah sekitar seminggu lalu. Ia meneleponku, nadanya sedikit mendesak, menanyakan kapan aku akan kembali mengambil alih posisi di Permata Group. Alisha, sudah cukup kamu bersenang-senang dengan hidup sederhana MU itu. Perusahaan butuh kamu. Klien-klien penting di Timur Tengah, terutama Syekh Abdullah, mulai mempertanyakan keberadaanmu. Kamu tahu kan? Kontrak-kontrak besar yang akan datang itu sangat bergantung pada chemistry dengan pewaris utama. Mereka ingin melihat Alisha Permata yang asli, bukan hanya mendengar namamu. Ayah terdengar sedikit frustrasi, ada nada lelah di suaranya. Ayah, aku masih belum siap sepenuhnya, jawabku saat itu, berusaha mengelak dengan halus. Aku butuh lebih banyak waktu untuk beradaptasi, untuk menemukan pijakan yang tepat. Waktu untuk apa? Nah, untuk membersihkan rumah? Untuk merangkai kata demi kata di depan laptopmu? Ayah tahu kamu suka hidup sederhana, tapi kamu juga punya tanggung jawab besar. Dunia tidak akan menunggumu. Alisha, bisnis itu kejam. Kamu harus siap. Nada suara ayah memang selalu begitu, lugas, tegas, dan penuh perhitungan bisnis. Malam ini, kata-kata ayah tiba-tiba beresonansi kuat dengan hinaan Bu Ratna. Membersihkan rumah, tidak menghasilkan. Ironis sekali, mereka berdua, dari sudut pandang yang sangat berbeda, melihat kesederhanaanku sebagai sebuah kelemahan, sebuah pemborosan waktu. Namun, ada satu hal yang membedakan niat mereka. Ayah memotivasiku untuk menjadi lebih besar, untuk mengambil kendali atas takdir yang sudah disiapkan untukku. Sementara Bu Ratna, dengan segala kesombongannya, meremehkanku agar aku merasa lebih kecil, tidak berharga, dan pantas berada di bawah kakinya. Sebuah ide mulai terbentuk di benakku, perlahan namun pasti, laksana kristalisasi berlian di bawah tekanan tinggi. Sebuah rencana. Rencana yang bukan hanya akan membalas hinaan Bu Ratna, tapi juga memberinya pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Aku akan menunjukkan padanya, bahwa wanita yang ia remehkan sebagai cleaning service ini, adalah seorang Alisha Permata yang sesungguhnya. Aku akan menggunakan status yang ia berikan kepadaku sebagai senjata paling mematikan. Aku bangkit dari tempat tidur, bergerak perlahan, sehati-hati mungkin agar tidak membangunkan Arya yang pulas. Aku mengambil ponselku dari nakas, membuka aplikasi khusus yang aman dengan enkripsi tingkat tinggi, aplikasi yang hanya kugunakan untuk urusan Permata Group, dan mencari kontak Pak Kusuma. Beliau adalah asisten pribadi ayah yang sudah bekerja di Permata Group sejak aku masih balita. Bagiku, ia sudah seperti pamanku sendiri, orang kepercayaanku dalam setiap hal yang berhubungan dengan perusahaan, dan satu-satunya orang yang tahu persis detail kehidupanku di Jakarta, termasuk pernikahanku. Setelah ragu sejenak, menimbang setiap risiko dan konsekuensi, aku mengirim pesan singkat, Pak Kusuma, saya butuh bantuan Bapak. Segera. Ada hal penting yang harus kita diskusikan. Tak sampai 5 menit, ponselku bergetar. Sebuah balasan singkat masuk. Siap, Nona Alisha. Kapan dan di mana? Saya bisa mengatur jadwal sesuai keinginan Nona. Aku tersenyum tipis. Senyum yang dingin namun penuh tekad. Ini dia. Permainan baru saja dimulai.
Aku tidak akan marah-marah, tidak akan berteriak atau berdebat. Aku akan membalasnya dengan cara yang jauh lebih berkelas, lebih menohok, dan tentu saja, jauh lebih menyakitkan bagi harga diri Bu Ratna yang setinggi langit itu. Pikiranku kini mulai menyusun setiap detail dari rencana ini. Apa yang paling Bu Ratna hargai di dunia ini? Status sosial, pengakuan dari lingkungan elit, dan tentu saja, koneksi dengan orang-orang kaya dan berpengaruh yang bisa mendongkrak posisinya. Aku akan menggunakan semua itu untuk melawannya, membalikkan keadaan, dan menjadikannya sasaran empuk dari kesombongannya sendiri. Ia ingin melihatku sebagai cleaning service? Baiklah, aku akan membersihkan pandangannya yang sempit itu, membersihkan kesombongannya yang mengakar, dan membersihkan semua keraguan serta hinaan yang pernah ia lemparkan kepadaku. Rencana ini bukan hanya tentang membalas dendam. Lebih dari itu, ini adalah tentang menegaskan nilai diriku, baik di mata Bu Ratna, di mata Arya, dan yang terpenting, di mata diriku sendiri. Aku, Alisha Permata, bukan hanya pewaris sebuah perusahaan berlian raksasa. Aku adalah wanita yang kuat, cerdas, berdaya, dan mampu berdiri di atas kakiku sendiri, dengan atau tanpa label status sosial yang mewah. Malam terus larut, namun mataku tak bisa terpejam. Rasa kantuk hilang digantikan adrenalin dan tekad yang membara. Aku sudah siap. Babak baru dalam hidupku, dan mungkin dalam hubungan kami dengan Bu Ratna, akan segera dimulai. Dan kali ini, akulah yang memegang kendali penuh. Pagi-pagi sekali, bahkan sebelum semburat jingga matahari sepenuhnya muncul di ufuk timur Jakarta, aku sudah terbangun. Bukan karena dering alarm, melainkan karena gejolak yang tak bisa lagi kubendung di dalam diriku. Setelah menimbang segala pro dan kontra, setiap skenario dan kemungkinan reaksi semalaman suntuk, keputusanku sudah bulat. Aku harus bergerak, bukan dengan kemarahan yang membabi buta, melainkan dengan ketenangan seorang jenderal yang merencanakan pertempuran. Ini adalah strategi. Strategi Alisha Permata, yang tak hanya diajarkan di meja makan keluarga yang penuh etiket, tapi juga di ruang rapat Permata Group sejak aku masih remaja belia. Aku bergegas menuju ruang kerjaku yang kecil, tempat laptopku, partner setiaku dalam menyembunyikan identitas, sudah menyala. Sambil menunggu sistem voting, aku menyeduh secangkir teh herbal hangat, aroma melati dan peppermintnya menguar, mencoba menenangkan sarafku yang sedikit tegang namun dipenuhi adrenalin. Ini bukan lagi tentang emosi sesaat, melainkan tentang eksekusi. Tepat pukul 7 pagi, aku melakukan panggilan video ke Pak Kusuma. Wajahnya yang tenang, dengan rambut putih yang disisir rapi dan kacamata bertengger di hidungnya, muncul di layar. Ia mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna gelap yang elegan, seolah sudah siap untuk hari yang panjang penuh rapat dan urusan bisnis penting. Seakan dia selalu siap sedia untuk ayah dan kini, untukku. Selamat pagi, Nona Alisha. Sapa Pak Kusuma dengan senyum hangatnya yang khas, penuh hormat. Ada yang bisa saya bantu di pagi yang cerah ini? Pagi juga, Pak Kusuma. Saya butuh bantuan Bapak untuk sebuah acara. Acara yang sangat besar, kataku, langsung pada intinya tanpa basa-basi. Aku tak punya waktu untuk basa-basi yang tak perlu. Panggilan video rutin dengan Pak Kusuma menjadi aktivitasku setiap subuh. Bahkan sebelum azan berkumandang. Laporan digital tentang persiapan lelang amal membanjiri kotak masuk emailku setiap jam. Aku dengan cermat menyetujui desain backdrop panggung yang megah, meninjau ulang daftar menu untuk gala dinner yang akan disajikan, dan bahkan memeriksa daftar tamu undangan satu persatu, memastikan tak ada satupun nama penting yang terlewat. Setiap detail harus sempurna, tak boleh ada cacat sedikit pun. Aku ingin acara ini menjadi sebuah mahakarya yang tak terlupakan, sebuah pernyataan yang tak terbantahkan. Sore itu, aku sedang di dapur, memotong sayuran untuk stir-fry yang rencananya akan kumasak untuk makan malam, ketika ponsel Arya yang tergeletak di meja ruang tamu berdering nyaring. Ia sedang asyik menonton berita, dan aku bisa mendengar dengan jelas percakapannya dengan Bu Ratna. Suaranya mengalir dari speaker telepon. Iya,
Bu, besok Arya pulang agak telat. Ada rapat penting di kantor yang tidak bisa ditinggalkan, kata Arya. Suaranya sedikit lelah namun tetap ramah. Terdengar suara Bu Ratna yang mendominasi di ujung telepon, bernada terburu-buru dan sedikit tegang. Oh, undangan? Undangan apa? Bu? Untuk acara apa? Aku menajamkan telingaku, pisau di tanganku berhenti sejenak. Ini dia. Waktunya telah tiba. Lelang amal? Permata Group? Wah, besar sekali itu, Bu. Suara Arya terdengar antusias, ada nada kagum yang jelas. Siapa yang mengundang ibu? Kok bisa dapat undangan ke acara elit begitu? Pasti sulit sekali untuk masuk ke acara sebesar itu, kan? Ini nih, Arya, yang ibu heran setengah mati. Suara Bu Ratna memotong cepat. Jelas sekali ia sedang memegang undangan itu, mengamatinya dengan saksama. Aku bisa membayangkan kerutan di keningnya. Undangannya resmi, dicetak tebal dengan tinta emas, dari kantor pusat Permata Group sendiri. Tapi, yang bikin ibu penasaran dan tidak habis pikir, nama penyelenggaranya itu loh. Tertulis jelas, Alisha Permata, Ketua Panitia. Arya, apa kamu kenal siapa ini? Nama marganya sama persis dengan yang sering Alisha sebut itu. Bram Permata? Jangan-jangan keluarganya Alisha punya kenalan orang dalam di Permata Group? Atau bahkan kerabat dekat? Arya terdiam sejenak. Aku bisa membayangkan ia mengerutkan kening, mencoba menghubungkan titik-titik yang belum pernah kubiarkan ia lihat. Dia mencari koneksi, mencari penjelasan. Alisha Permata? Setahu Arya tidak ada keluarga kami yang nama belakangnya Permata, Bu. Alisha juga tidak pernah cerita kalau punya kerabat di perusahaan sebesar itu. Dia kan cuma bilang ayahnya punya usaha kecil di luar kota. Mungkin cuma kebetulan nama, Bu. Atau ada orang lain yang namanya Alisha, ya? Kan banyak nama Alisha di dunia ini. Kebetulan nama katamu? Jangan bodoh, Arya. Pikiranmu itu polos sekali. Bu Ratna mendengus jengkel. Ada nada merendahkan dalam suaranya. Permata Group itu raksasa. Nah, kelasnya sudah internasional. Mana mungkin ada dua Alisha Permata yang kebetulan sama-sama punya koneksi dan bisa jadi ketua acara sebesar ini? Kamu kan tahu, Alisha istrimu itu? Mana mungkin bisa punya jabatan penting begitu? Untuk jadi menantu ibu saja sudah bersyukur. Itu pun ibu masih ragu-ragu. Aku tersenyum tipis di balik tumpukan piring yang baru saja kususun. Sindiran itu masih ada, tajam seperti biasa. Tapi kali ini, ada nada keraguan, sedikit rasa penasaran, dan bahkan secuil kecemasan yang tersembunyi di balik kesombongan Bu Ratna. Ia mulai mencium bau-bau yang tak beres, potongan-potongan teka-teki yang tidak cocok dengan gambaran yang ia miliki tentang diriku. Ia belum bisa memahami, tapi ia sudah mulai merasa gelisah. Tapi, Bu, Alisha kan memang desainer, mungkin dia kenal desainer Permata Group yang namanya sama. Arya masih mencoba mencarikan alasan logis untuk ibunya, berusaha membela diriku tanpa tahu kebenarannya. Desainer? Halah, kalau dia desainer Permata Group yang penting, sudah pasti dia bekerja di gedung megah mereka di Sudirman itu, bukan di rumah lusuh seperti ini yang karpetnya saja masih ada noda kopi. Bu Ratna menyentak. Pokoknya, ibu curiga. Kamu tanyakan pada istrimu itu. Tapi jangan bilang kalau ibu yang menyuruh. Nanti dia besar kepala dan merasa penting. Tak lama kemudian, Arya masuk ke dapur. Wajahnya tampak berpikir keras. Dahinya berkerut dalam. Ia menatapku, matanya mencari jawaban. Ada kebingungan yang jelas di sana. Alisha, kamu kenal Alisha Permata yang jadi ketua lelang amal Permata Group itu? Tanyanya, berusaha terdengar santai. Namun aku bisa merasakan ada hati-hati dan sedikit desakan di suaranya. Aku membalikkan badan, berpura-pura terkejut, ekspresiku sangat natural. Oh, ya? Ada lelang amal Permata Group? Aku malah belum tahu. Aku sibuk sekali dengan proyek klien yang harus selesai besok. Bahkan tak sempat membuka berita.
Aku sengaja tidak menunjukkan ketertarikan berlebihan, justru berusaha meredakan isu itu. Alisha Permata. Rasanya aku pernah dengar nama itu di beberapa acara desain atau seminar bisnis. Tapi aku tidak kenal pribadi. Mungkin memang salah satu petinggi mereka yang namanya kebetulan sama denganku? Kan nama Alisha banyak. Arya mengangguk-angguk, seolah jawaban itu cukup melegakan baginya. Beban di bahunya sedikit terangkat. Iya, sih. Tapi ibu tadi menanyakanmu. Dia agak bingung kenapa nama itu bisa ada di undangan. Dia kan suka sekali menghubung-hubungkan orang dan teori konspirasi. Arya menggelengkan kepala, geli dengan tingkah ibunya. Aku tertawa renyah. Senyum pura-pura terbaikku terpasang sempurna. Yah, Bu Ratna memang begitu. Sangat suka mengamati detail dan menganalisis segala sesuatu. Mungkin memang kebetulan saja. Sayang, dunia ini luas, dan nama Alisha kan cukup umum. Arya menghela napas lega, sepenuhnya percaya dengan penjelasanku. Ia tidak menyadari sedikitpun bahwa aku sedang memainkan peran terbaik dalam hidupku, mengendalikan setiap informasi yang sampai kepadanya. Ia tak tahu bahwa setiap detiknya, aku sedang mempersiapkan panggung untuk pertunjukan terbesar dalam hidup Bu Ratna. Aku kembali memotong bawang, senyumku sedikit berubah menjadi seringai tipis yang hanya bisa kulihat sendiri. Aku tahu Bu Ratna pasti akan datang ke acara itu. Rasa penasarannya akan jauh lebih besar daripada gengsinya. Ia tak akan melewatkan kesempatan untuk melihat siapa Alisha Permata ini, dan mungkin mencari celah untuk membandingkan atau bahkan meremehkannya. Biar saja. Semakin besar rasa penasarannya, semakin besar pula kejutan yang akan ia rasakan. Ini adalah bagian dari rencana besarku. Hari H tiba. Udara Jakarta terasa lebih panas dari biasanya, seolah ikut merasakan detak jantung dan ketegangan yang menyelimutiku. Hari ini adalah hari di mana rencanaku akan dieksekusi, di mana kebenaran akan terkuak dan persepsi akan terguncang. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari Arya. Ia masih terlelap, wajahnya polos tanpa beban, tak menyadari badai kecil yang akan menerpa ibunya hari ini. Aku memandanginya sejenak, mengusap lembut rambutnya. Ia adalah jangkar bagiku. Alasanku melakukan semua ini dengan hati-hati. Aku menuju lemari pakaianku. Di sana, tergantung sebuah gaun yang sudah kupersiapkan khusus. Bukan gaun mewah yang bertabur berlian senilai miliaran atau gaun desainer ternama yang harganya setara mobil mewah yang kuparkir di garasi ayah. Aku sengaja memilih gaun kaktail berwarna navy blue pekat dengan potongan klasik yang sederhana, tanpa detail yang mencolok. Bahannya lembut, jatuh dengan anggun mengikuti lekuk tubuh, dan harganya tidak terlalu mahal. Mungkin hanya beberapa juta rupiah, yang bagiku sangat jauh dari kata mewah. Gaun itu memancarkan kesan elegan yang bersahaja, bukan kemewahan yang mencolok. Aku ingin penampilanku tetap konsisten dengan persona Alisha yang dikenal Arya dan Bu Ratna, istri rumahan yang sederhana dan tidak neko-neko. Namun, di balik kesederhanaan itu, tersimpan kekuatan yang tak terduga, sebuah aura yang siap meledak. Aku tahu Bu Ratna pasti akan datang dengan gaun paling mewahnya, perhiasan paling berkilau yang ia punya, dan tatanan rambut yang paling dramatis, mungkin dari salon langganan para sosialita. Ia akan berusaha menjadi pusat perhatian di antara para tamu dan sosialita yang datang. Itu bagus. Semakin mencolok penampilannya, semakin kontras dengan penampilanku, dan semakin besar pula dampaknya nanti. Aku juga sengaja tidak memakai perhiasan apapun, kecuali cincin kawinku yang terbuat dari emas putih polos, pemberian Arya, yang sangat berharga bagiku, dan sepasang anting kecil mutiara imitasi yang kubeli di toko aksesori biasa. Wajahku hanya kupoles makeup tipis natural, seolah aku hanya akan menghadiri acara biasa, bukan gala lelang berlian internasional. Aku ingin penampilanku saat ini menjadi puncak dari penyamaranku yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Biarkan Bu Ratna merasa di atas angin, merasa paling berkuasa, merasa bahwa ia berhasil membuktikan bahwa aku tidak selevel dengannya. Pukul 5 sore,
Arya pulang dari kantor. Ia tampak segar setelah mandi dan berganti pakaian dengan setelan jas hitam yang rapi. Ia langsung menghampiriku di kamar. "Sayang, sudah siap? Ibu sudah menelepon 2 kali. Sepertinya dia sudah siap dan tak sabar ingin melihat Alisha Permata yang namanya sama denganmu itu." Ada nada geli dan sedikit penasaran di suaranya. Ia masih mengira itu hanya kebetulan. Aku tersenyum tipis. "Sebentar lagi. Sayang, aku masih bingung mau pakai baju apa." Aku sengaja memilih gaun navy blue itu di depannya, berpura-pura menimang-nimang antara gaun itu dan beberapa gaun lain yang lebih kasual. Arya melihat gaun navy blue yang kugantung. "Itu cantik, kok? Sederhana tapi elegan. Kamu selalu terlihat cantik pakai baju apa saja, Alisha." Ia memelukku dari belakang, mengecup puncak kepalaku. Aroma cologne maskulinnya menenangkanku. "Kau terlalu baik, Arya," bisikku, merasakan kehangatan pelukannya. Arya adalah satu-satunya alasan mengapa aku bertahan selama ini dengan segala sandiwara ini. Ia adalah hatiku, dan aku akan memastikan ia tidak terluka dalam proses ini, atau merasa malu. Pukul 6 sore, kami sudah di dalam taksi online menuju Hotel Bintang 5 tempat acara berlangsung. Arya tampak sedikit terintimidasi dengan kemegahan eksterior hotel yang menjulang tinggi, dihiasi lampu kristal di lobinya, dan aroma bunga-bunga segar yang mahal. Aku melihat sekeliling, diam-diam mengamati setiap detail yang sudah kurancang. Papan penunjuk arah ke ballroom bertuliskan, Permata Group Charity Auction, karpet merah bludru yang tergelar memanjang, hingga para usher berbusana rapi yang menyambut tamu dengan senyum ramah. Semuanya berjalan sesuai rencana yang telah kususun bersama Pak Kusuma. Saat memasuki Grand Imperial Ballroom, gemerlap lampu kristal yang memantulkan cahaya pada pantulan lantai marmer, suara denting gelas anggur, dan deru percakapan santai yang elegan langsung menyambut kami. Para tamu sudah berdatangan, berbaur dalam obrolan ringan. Beberapa di antaranya adalah wajah-wajah yang sangat kukenal dari laporan mingguan Permata Group. Mereka semua mengenakan gaun malam dan setelan jas mewah, dihiasi perhiasan berlian asli yang berkilauan di leher dan jari mereka. Mata Arya berbinar kagum, sementara aku tetap tenang, seolah ini adalah pemandangan sehari-hari bagiku, yang memang benar adanya. Tak lama, mataku menangkap sosok Bu Ratna di keramaian. Ia benar-benar tampil habis-habisan. Ia mengenakan gaun brokat merah marun yang menjuntai hingga lantai, dengan kalung berlian imitasi yang mencolok di lehernya, anting-anting menjuntai, dan tatanan rambut sanggul tinggi yang dihiasi permata palsu. Ia tampak sangat mencolok, persis seperti yang kubayangkan dan kuharapkan. Ia sedang asyik berbincang dengan beberapa kenalannya. Sesekali tertawa renyah yang sedikit dipaksakan, berusaha keras menarik perhatian. "Itu ibu." Arya berseru pelan, menarik tanganku. "Yuk kita hampiri, Alisha." Kami mendekat. Bu Ratna menoleh, dan matanya langsung menyapu penampilanku dari atas ke bawah. Sebuah senyum mengejek tersungging di bibir merahnya yang dipoles tebal. "Oh, Arya, Alisha, kalian sudah datang," sapanya. Namun tatapannya lebih terfokus pada gaun sederhanaku yang seolah tak berarti di matanya. "Alisha, kamu tidak salah kostum? Ini acara lelang berlian Permata Group, sayang. Acara besar. Bukan arisan RT atau piknik di taman kota. Ibu kira kamu akan pakai gaun yang lebih. Wah, itu gaunmu seperti mau ke pesta ulang tahun anak-anak saja. Terlalu polos." Arya hendak menjawab, membela diriku, tapi aku menghentikannya dengan sentuhan ringan di lengannya, memberinya sinyal untuk diam. Aku tersenyum pada Bu Ratna. Senyumku kali ini tulus dan tenang. "Tidak apa-apa, Bu. Saya nyaman dengan gaun ini. Saya lebih suka yang sederhana. Toh, yang penting kan niat untuk beramal, bukan pakaian yang dikenakan." Kata-kataku terdengar damai. Namun setiap suku kata memiliki bobot tersendiri. Bu Ratna mendengus, jelas tidak puas dengan jawabanku. Ia memutar bola mata. "Terserah kamu saja, Alisha.
Yang penting kamu nyaman. Oh ya, kalian sudah lihat Alisha Permata? Yang satu lagi? Ibu penasaran sekali ingin melihat wajahnya. Pasti cantik sekali. Ya, Arya? Pantas menjadi ketua acara sebesar ini. Pasti penampilannya luar biasa. Ia sengaja melirikku, seolah ingin memancing kecemburuan atau rasa tidak nyaman. Belum, Bu, jawab Arya. Sepertinya acaranya belum dimulai. Mungkin, Alisha Permata, itu akan muncul nanti saat pembukaan. Sudahlah, ayo kita cari tempat duduk. Ibu sudah tak sabar melihat koleksi berliannya. Pasti Permata Group mengeluarkan koleksi terbaik mereka, yang belum pernah dilelang sebelumnya. Kata Bu Ratna, matanya berbinar-binar penuh harapan akan kemewahan. Matanya sudah seperti melihat segepok uang. Aku hanya mengangguk. Sebuah seringai tipis terukir di wajahku, tersembunyi dari pandangan Bu Ratna. Ini dia. Ia sudah masuk ke dalam jaringku. Ia tak tahu bahwa Alisha Permata yang ingin ia lihat dengan penuh rasa ingin tahu dan mungkin sedikit dengki itu, sudah berdiri tepat di hadapannya, hanya dipisahkan oleh sebuah gaun sederhana dan sebuah rahasia yang akan segera terungkap. Aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Waktu yang sudah kuatur dengan sangat cermat. Suara MC yang merdu dan penuh semangat. Seorang presenter kondang yang sering warawiri di layar televisi nasional, mulai menggema di seluruh penjuru Grand Imperial Ballroom. Spotlight yang terpasang di langit-langit berputar perlahan, menciptakan lingkaran cahaya dramatis di tengah panggung utama. Lampu-lampu kristal megah yang sebelumnya memancarkan kilauan ke seluruh ruangan, kini meredup perlahan, menciptakan suasana yang lebih intim dan fokus. Sebuah tirai beludru tebal berwarna merah marun, senada dengan gaun mencolok Bu Ratna, menutupi sesuatu yang besar dan misterius di tengah panggung. Suasana mendadak hening, bahkan dentingan sendok di piring pun tak terdengar. Semua mata tamu VIP yang hadir, dari para pebisnis kakap hingga sosialita terkemuka, kini terpaku ke depan, menantikan dimulainya acara yang mereka yakini akan penuh kemewahan. Arya menggenggam tanganku, ia pun ikut terpukau dengan atmosfer yang megah ini. Matanya berbinar, memancarkan kekaguman tulus. Wow, Alisha! Acara ini benar-benar disiapkan dengan matangnya. Benar-benar kelas atas. Rasanya seperti di film-film Hollywood. Bu Ratna, yang duduk di samping Arya, mengangguk-angguk setuju, bibirnya tersenyum lebar, matanya berbinar penuh antisipasi yang tak sabar. Tentu saja, Arya. Ini Permata Group. Mereka tidak main-main. Ini adalah liga yang berbeda. Ibu penasaran sekali siapa? Alisha Permata. Ini. Pasti orangnya sangat hebat sampai bisa mengorganisir acara semegah ini, dengan tamu-tamu penting seperti ini. Ia melirikku sekilas, senyumnya menyiratkan rasa superioritas dan rasa kasihan yang dibuat-buat. Tidak seperti beberapa orang yang hanya bisa membersihkan rumah dan sibuk dengan hal-hal remeh. Aku pura-pura tak mendengarnya, menatap lurus ke arah panggung, menahan diri untuk tidak tersenyum. MC kemudian mengumumkan dengan suara lantang, menggelegar melalui sistem suara yang sempurna. Para hadirin yang terhormat, tamu-tamu agung, dan para dermawan yang budiman, tanpa mengurangi rasa hormat, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Seseorang yang telah mendedikasikan hidupnya untuk filantropi, tokoh berpengaruh di dunia bisnis, dan juga merupakan ayahanda tercinta dari ketua panitia kita malam ini, Bapak Bram Permata. Sebuah tepuk tangan riuh, gemuruh, dan bersemangat membahana di seluruh ballroom. Sosok ayahku, Bram Permata, melangkah ke panggung dengan langkah tegap, tenang, dan wibawa yang tak terbantahkan. Jas hitamnya yang mahal, buatan penjahit langganannya di London, membalut tubuhnya yang masih atletis di usia senja. Rambutnya memutih di pelipis, menambah kesan karismatik dan bijaksana. Wajahnya yang biasanya tegas di ruang rapat, kini dihiasi senyum ramah yang tulus, melambaikan tangan kepada para tamu yang berdiri dan bertepuk tangan. Bu Ratna tersentak. Matanya membelalak kaget. Mulutnya sedikit terbuka. Ia memegang lengan Arya erat-erat,
Kuku panjangnya bahkan menancap ringan. Bram Permata? Nama itu kan nama ayahmu, Alisha? Bisiknya histeris, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia menoleh padaku, ekspresinya antara bingung, panik, dan tidak percaya. Jangan-jangan itu ayahmu beneran, Alisha? Pengusaha kecil katamu? Aku hanya tersenyum kecil. Senyum yang sangat tipis dan hampir tak terlihat. Mungkin saja, Bu. Dunia ini kan kecil. Kebetulan nama itu bisa saja terjadi. Aku tak mengiyakan, tak juga menyangkal. Aku ingin ia mencerna semuanya perlahan, membiarkan otaknya bekerja keras menghubungkan potongan-potongan informasi yang selama ini ia abaikan. Ayah mulai berpidato, suaranya yang berat, berwibawa, dan menenangkan memenuhi seluruh ballroom. Ia berbicara tentang visi Permata Group dalam beramal, tentang pentingnya berbagi rezeki untuk kemajuan bangsa, dan tentang masa depan perusahaan yang akan segera dipegang oleh generasi berikutnya. Sebuah penyerahan tongkat estafet yang sudah lama dinantikan. Sepanjang pidato ayah, Bu Ratna terus menatapku dengan tatapan tak percaya, seolah ia baru saja melihat hantu yang muncul dari masa lalunya. Ia sesekali melirik ayah di panggung, lalu kembali menatapku, mencoba mencari kemiripan atau penjelasan, namun otaknya tampak buntu. Setelah beberapa menit, ayah mengakhiri pidatonya dengan kalimat yang sudah kuhafal di luar kepala, karena aku yang menulisnya. Dan kini, dengan bangga, dengan seluruh cinta dan kepercayaan yang saya miliki, saya persilakan, seseorang yang bukan hanya putri saya satu-satunya, tapi juga harapan masa depan Permata Group, sekaligus ketua panitia acara lelang amal yang luar biasa ini, Nona Alisha Permata. Musik orkestra klasik mengalun megah, memenuhi ruangan dengan melodi yang dramatis. Lampu sorot kini berpindah, terang benderang tertuju ke sisi kanan panggung utama. Tirai beludru tebal perlahan-lahan terbuka, menyingkap sebuah panggung kecil di sebelahnya. Dan di sanalah aku berdiri, mengenakan gaun navy blue sederhana yang tadi kulihatkan pada Arya. Tidak ada perubahan mencolok, tidak ada gaun yang tiba-tiba berubah menjadi gaun haute couture bertabur berlian, tidak ada perhiasan berkilau di leherku. Aku hanya berdiri di sana, dengan senyum tenang di wajahku, memancarkan aura yang berbeda dari sebelumnya. Aura yang tak pernah dilihat Bu Ratna dariku. Aura seorang pemimpin, seorang pewaris, seorang yang berkuasa. Aku melangkah maju dengan percaya diri, berjalan menyusuri panggung kecil itu, menuju panggung utama tempat ayah berdiri. Setiap langkahku terasa ringan. Namun setiap langkahku seolah menancap kuat di udara, menciptakan getaran yang bisa kurasakan. Aku bisa merasakan tatapan mata ratusan pasang mata yang terpaku padaku, ada yang terkejut, ada yang kagum, ada yang mencoba mengenali. Aku mendengar bisik-bisik. Itu dia? Alisha Permata? Yang sering muncul di daftar Forbes itu. Astaga, ternyata semudah itu. Bukankah dia suka menyembunyikan diri dari publik? Ketika aku tiba di samping ayah, ia tersenyum bangga. Senyum yang hanya ia tunjukkan kepadaku, dan memelukku hangat, sebuah pelukan yang penuh kasih dan pengakuan. Mikrofon kini berpindah tangan. Berada di genggamanku. Aku melihat ke arah meja kami, di barisan depan. Arya menatapku dengan mata membulat sempurna. Ia tampak terkejut, sangat terkejut. Namun ada kilasan kebanggaan yang mulai memancar di sana, kebingungan bercampur pemahaman. Sementara itu, Bu Ratna wajahnya pucat pasi, seperti baru saja melihat hantu di siang bolong. Matanya terbelalak, rahangnya sedikit terbuka, dan ia terlihat benar-benar membeku di kursinya, seolah seluruh jiwanya baru saja meninggalkan tubuhnya. Perhiasan imitasi di lehernya seolah meredup, tak sepadan dengan cahaya yang kini memancar dari diriku, dari berlian asli yang tak terlihat namun terasa auranya. Ini baru permulaan dari apa yang akan ia rasakan. Aku melangkah maju dengan keyakinan penuh, suara riuh tepuk tangan masih membahana di seluruh penjuru Grand Imperial Ballroom, meskipun kini diselingi bisikan-bisikan penasaran dan terkejut yang samar-samar terdengar. Mikrofon terasa dingin di tanganku, permukaannya yang halus memancarkan sensasi kuat,
Namun hatiku terasa hangat, dipenuhi campuran keberanian yang membara dan sedikit kegembiraan yang aneh, seperti seorang aktris yang siap menguasai panggung. Aku menatap lurus ke depan, ke arah kerumunan tamu VIP yang kini terpaku padaku. Pandangan mereka tak berkedip. Mata mereka memancarkan berbagai emosi, kagum yang tak terselubung, kebingungan yang nyata, keterkejutan yang terekam jelas, bahkan ada yang menatapku dengan sorot mata iri yang terselubung rapat. Pandanganku berhenti sejenak pada meja kami, di barisan paling depan. Arya masih menatapku dengan mata melebar, rahangnya sedikit kendur, seolah aku adalah seseorang yang baru pertama kali ia lihat. Padahal kami sudah hidup bersama bertahun-tahun. Ada kekagetan yang luar biasa di sana. Namun aku juga menangkap kilasan pengertian yang perlahan menyelimuti wajahnya, seolah potongan-potongan puzzle yang selama ini berserakan kini mulai menemukan tempatnya. Ia tidak marah, atau setidaknya belum, hanya terkejut dan mungkin sedikit malu karena aku tak pernah jujur padanya. Lalu, tatapanku beralih ke Bu Ratna. Wajahnya benar-benar pemandangan yang tak ternilai harganya. Pucat pasi seperti kertas, bibirnya sedikit terbuka, dan matanya masih terbelalak tak percaya. Ia seolah membeku, terpaku di kursinya, kakinya gemetar ringan, seolah seluruh jiwanya baru saja dicabut paksa dari raganya. Tangan yang tadi memegang erat lengan Arya kini terkulai lemas di pangkuannya, perhiasan imitasi yang mencolok di lehernya tampak redup, tak bercahaya. Ia bahkan tidak berkedip, seolah-olah waktu berhenti berputar hanya untuknya, agar ia bisa mencerna realitas baru yang menghantamnya. Aku tersenyum tipis, senyum yang kali ini sepenuhnya tulus, namun mengandung sedikit kepuasan yang mendalam. Aku menarik napas dalam, membiarkan oksigen memenuhi paru-paru dan menenangkan setiap saraf. Sudah waktunya. Sudah waktunya untuk membuktikan diri. Selamat malam, Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang terhormat. Suaraku mengalir lembut namun tegas, penuh wibawa, teramplifikasi oleh sistem suara berkualitas tinggi, mengisi setiap sudut ballroom tanpa celah. Tidak ada sedikit pun kegugupan dalam suaraku, hanya keyakinan yang tak tergoyahkan. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan yang tak terhingga bagi saya, Alisha Permata, untuk berdiri di hadapan Anda semua malam ini, sebagai Ketua Panitia Lelang Amal Permata Group, sebuah inisiatif yang kami yakini akan membawa perubahan positif bagi banyak kehidupan. Aku membiarkan kalimat itu menggantung di udara selama beberapa detik, membiarkan setiap kata meresap dalam benak para tamu, terutama Bu Ratna yang kini tampak semakin tenggelam dalam keterkejutannya. Aku melihat beberapa orang yang tadi berbisik-bisik kini mengangguk-angguk, seolah membenarkan kecurigaan atau gosip yang selama ini mereka dengar tentang pewaris misterius Permata Group yang suka menyembunyikan diri. Beberapa orang bahkan mulai bertepuk tangan lagi. Kali ini lebih meriah dan tulus, sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan. Permata Group selalu meyakini bahwa kekayaan sejati bukanlah diukur dari berapa banyak berlian atau aset yang kita miliki, melainkan berapa banyak kebaikan dan harapan yang bisa kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Lanjutku, mengulang salah satu moto perusahaan yang selalu ayah tanamkan sejak aku masih kecil. Moto yang selalu ia pegang teguh. Malam ini, kami mempersembahkan koleksi berlian paling langka dan berharga, yang belum pernah dilelang sebelumnya, bukan sekadar untuk diperjualbelikan demi nilai ekonomisnya, melainkan untuk menjadi jembatan kebaikan. Seluruh hasil lelang akan didonasikan sepenuhnya untuk membangun fasilitas pendidikan yang layak di daerah terpencil Indonesia, dan menyediakan beasiswa penuh bagi anak-anak kurang mampu agar mereka memiliki akses setara terhadap pendidikan berkualitas. Aku berbicara dengan lancar, menjelaskan visi dan misi acara dengan detail yang tajam, memaparkan proyek-proyek amal yang akan didukung, dan bagaimana setiap berlian yang akan dilelang tidak hanya memiliki nilai intrinsik yang tinggi, tetapi juga cerita dan makna mendalam yang akan menginspirasi. Aku menggunakan bahasa yang elegan namun mudah dimengerti, penuh empati, namun juga memancarkan kekuatan seorang pemimpin yang visioner. Sesekali, aku menoleh ke arah ayah yang berdiri di belakangku. Ia tersenyum bangga, memancarkan dukungan penuh yang seolah mengatakan, "Ini puteriku, dan aku bangga padanya." Selama pidatoku yang berlangsung sekitar 5 menit,
Pandanganku sesekali kembali ke meja kami, mengamati reaksi mereka. Arya, meskipun masih dalam mode terkejut yang luar biasa, kini tersenyum tipis. Matanya memancarkan rasa bangga yang tulus dan mengagumkan. Ia seolah baru menyadari bahwa ia telah menikahi seorang wanita luar biasa yang selama ini menyimpan rahasia besar. Seorang wanita yang jauh melampaui apa yang pernah ia bayangkan. Namun, Bu Ratna, ia masih membeku di kursinya. Wajahnya yang tadi pucat kini sedikit memerah, bukan karena malu atau tersipu, melainkan mungkin karena kaget yang teramat sangat, seperti aliran darah yang tiba-tiba berdesir cepat. Ia terlihat seperti patung lilin yang baru saja tersadar bahwa ia hidup, dan realitasnya telah jungkir balik. Mulutnya masih sedikit terbuka. Matanya terpaku padaku seolah aku adalah fata morgana yang bisa menghilang kapan saja. Ia mencoba berbicara, aku bisa melihat bibirnya bergerak-gerak. Namun tidak ada suara yang keluar, hanya napas tertahan. Seluruh harga dirinya, seluruh kesombongannya, kini seperti dihantam badai topan. Wanita yang ia kira hanya bisa membersihkan rumah, yang ia berikan kain batik murahan untuk membersihkan sesuatu, kini berdiri di panggung megah. Memimpin sebuah acara internasional dari perusahaan berlian raksasa, mengendalikan ratusan pasang mata elit, dan berpidato dengan wibawa yang tak pernah ia bayangkan. Kami berharap, melalui acara mulia ini, kita semua dapat membawa lebih banyak cahaya ke masa depan generasi penerus bangsa, menjadi harapan bagi mereka yang tertinggal, dan bersama-sama menciptakan dunia yang lebih adil dan bermartabat. Aku mengakhiri pidatoku, nadaku sedikit melunak, penuh harapan dan optimisme. Terima kasih atas kehadiran, dukungan, dan kemurahan hati Anda semua. Mari kita nikmati malam yang penuh berkah dan makna ini. Tepuk tangan kembali membahana, lebih keras dan lebih lama dari sebelumnya. Beberapa tamu bahkan berdiri memberikan standing ovation yang tulus. Aku membungkuk hormat, mengucap terima kasih kepada MC yang segera mengambil alih, dan ayah menghampiriku, merangkulku penuh kasih sayang. Ketika aku melangkah turun dari panggung, kembali ke arah meja kami, aku tahu pandangan Bu Ratna tak lepas dariku. Ia masih duduk di sana, terpaku, seolah tak berani mengangkat wajahnya, menyembunyikan keterkejutannya di balik kerumunan. Dunia yang ia kenal, dunia tempat ia merasa superior, kini berputar 180 derajat di hadapan matanya sendiri. Pembalasan ini, aku tahu, baru saja dimulai, dan rasanya jauh lebih manis, lebih memuaskan, dan lebih bermakna dari yang kubayangkan. Aku melangkah turun dari panggung utama, kembali ke meja kami, diiringi gemuruh tepuk tangan yang masih meriah dan bisik-bisik kagum yang samar-samar namun jelas terdengar dari segala penjuru Grand Imperial Ballroom. Aura yang mengelilingiku kini benar-benar berbeda. Tak lagi Alicia si desainer freelance yang sederhana, melainkan Alicia Permata, pewaris tahta berlian yang baru saja menampakkan diri. Aku bisa merasakan tatapan mata Bu Ratna yang menusuk, membakar, mengikuti setiap gerak-geriku, namun tidak berani menatapku secara langsung. Ketika aku kembali duduk di kursi di sebelah Arya, hening yang pekat dan memekakan telinga menyelimuti meja kami. Arya menatapku, matanya masih memancarkan keterkejutan yang luar biasa, seolah ia baru saja melihat keajaiban. Namun, kini keterkejutan itu bercampur dengan kekaguman yang mendalam dan sebuah kilasan pengertian yang belum sepenuhnya ia pahami. Ia ingin bicara, aku bisa melihatnya, bibirnya sedikit terbuka dan bergerak-gerak tanpa suara. Ia ingin menanyakan segalanya, namun ia tak tahu harus memulai dari mana. Lalu, pandanganku beralih ke Bu Ratna. Ia masih dalam posisi membeku, terpaku di kursinya, seolah seluruh ototnya lumpuh. Wajahnya yang tadi memerah karena kaget yang teramat sangat, kini kembali pucat pasi. Bahkan ada sedikit keringat dingin yang mengalir di pelipisnya, membasahi make-up-nya. Tatapan matanya lurus ke depan, kosong, seolah jiwanya masih melayang di panggung, menyaksikan mimpi buruknya sendiri. Ia tidak berani menatapku langsung. Matanya terus menghindar. Bahkan, ia seolah menciut. Gaun brokat merah marunnya yang tadinya tampak megah kini terasa seperti kain biasa yang kehilangan kilaunya. Perhiasannya yang mencolok terasa tak berarti.
Tiba-tiba, seorang wanita parubaya dengan gaun haute couture berwarna emerald green yang elegan, dihiasi kalung dan anting berlian asli yang berkilauan indah, menghampiri meja kami. Wajahnya ramah, namun sorot matanya tajam dan cerdas, penuh wibawa. Ia adalah Ibu Sandra, salah satu sosialite papan atas Jakarta yang sangat dihormati, dan juga teman akrab Bu Ratna dalam berbagai perkumpulan arisan elit. Aku tahu Bu Sandra sangat menghormati Ayah dan Permata Group. Bahkan bisnis keluarganya juga sering menjalin kerjasama dengan salah satu anak perusahaan kami. Alisha Permata? Ya ampun. Saya tidak menyangka Anda hadir malam ini, Nona. Sapa Ibu Sandra dengan nada gembira dan antusias yang tulus, mengabaikan sepenuhnya keberadaan Bu Ratna yang membeku di sampingnya. Ia langsung menjabat tanganku erat, ekspresinya penuh kekaguman. Sudah lama sekali saya ingin bertemu langsung dengan Anda, Nona Alisha. Ayah Anda, Bapak Bram, selalu menceritakan banyak hal tentang kecerdasan dan visi Anda. Selamat atas inisiatif lelang amal ini, Nona Alisha. Ini benar-benar acara yang spektakuler dan sangat berarti. Aku tersenyum ramah, membalas jabat tangan Ibu Sandra. Terima kasih banyak, Ibu Sandra. Suatu kehormatan besar bagi saya bisa bertemu Anda juga malam ini. Ibu Sandra kemudian beralih menatap Bu Ratna, dengan senyum tipis yang penuh makna tersirat dan sedikit rasa geli yang tak disembunyikan. Ratna, kenapa kamu diam saja? Ini kan Alisha Permata, ketua panitia acara akbar ini. Bukankah tadi kamu yang paling penasaran dan ingin sekali bertemu dengannya? Ada nada sindiran halus di balik pertanyaan itu. Bu Ratna tersentak, seperti orang yang dibangunkan paksa dari mimpi buruk. Ia mengangkat kepalanya perlahan, menatap Ibu Sandra dengan mata panik, lalu menatapku, matanya masih memancarkan kepanikan dan rasa malu yang luar biasa. Ia mencoba tersenyum, namun senyumnya kaku, seperti topeng yang dipaksakan. Bibirnya bergetar. Oh, Alisha ya saya tidak menyangka ini benar-benar kamu aku. Kata Bu Ratna terbata-bata, suaranya hampir tak terdengar, tercekat di tenggorokan. Ia tak mampu menyelesaikan kalimatnya, seolah ada ganjalan besar yang menahan kata-katanya. Ibu Sandra tertawa kecil, tawa yang sedikit mencela namun berkelas. Ratna ini memang suka bercanda. Bukankah tadi ia yang paling penasaran ingin tahu siapa Alisha Permata ini? Bahkan sampai meneror putranya untuk mencari tahu. Dan sekarang, setelah bertemu langsung, malah terdiam 1000 bahasa, seperti orang kehabisan kata-kata. Ibu Sandra kembali menatapku, tatapan kagumnya tak pudar. Nona Alisha, Anda benar-benar luar biasa. Saya mendengar kabar angin bahwa Anda adalah pewaris tunggal Permata Group yang selalu menghindari sorotan publik, tapi Anda begitu rendah hati dan tidak pernah memamerkan diri. Bahkan memilih hidup sederhana dan mengejar karir yang berbeda. Sangat berbeda dengan generasi muda sekarang yang berlomba-lomba memamerkan kekayaan. Ia melirik Bu Ratna lagi, kali ini tatapannya penuh penghakiman, seolah sengaja membandingkan. Kali ini, wajah Bu Ratna berubah dari pucat menjadi merah pada membara. Ia menunduk, tidak sanggup menatap Ibu Sandra maupun aku. Tubuhnya bergetar ringan, menahan malu yang tak tertahankan. Bisikan-bisikan dari meja sebelah dan sekeliling kami mulai terdengar lebih jelas, bagai dengung lebah yang menyengat. Itu Bu Ratna, kan? Yang sering sekali meremehkan menantunya sendiri, mengira menantunya hanya cleaning service. Astaga, ternyata menantunya itu pewaris Permata Group yang asli? Pantas saja Bu Ratna jadi diam begitu. Pasti malu sekali karena mulutnya yang tak pernah dijaga. Sungguh tak bisa dipercaya. Ia selalu menganggap menantunya tak pantas untuk putranya. Arya, yang sedari tadi hanya dia mengamati setiap interaksi dan bisikan di sekelilingnya, akhirnya berani bersuara. Suaranya sedikit bergetar, namun ada nada kebanggaan yang tak bisa ia sembunyikan dalam nada bicaranya. Ia menjulurkan tangan, mencoba mengambil alih kendali. Ibu Sandra, perkenalkan, ini istri saya, Alisha.
Dan, memang dia adalah Alisha Permata yang ibu maksud. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Ibu Sandra menatap Arya, lalu kembali menatapku, matanya membesar karena terkejut 2 kali. Astaga! Jadi, ini menantumu, Ratna? Alisha ini istrimu, Arya? Kenapa kalian tidak pernah bilang? Kenapa ini disembunyikan begitu rapat? Pertanyaannya terdengar seperti teguran, namun ada juga rasa ingin tahu yang besar. Bu Ratna hanya bisa menunduk semakin dalam, tak mampu menjawab sepatah kata pun. Ia seolah terjerembab dalam jurang rasa malu. Tubuhnya bergetar ringan, menahan gejolak emosi yang bercampur aduk. Aku melihat tatapan Arya yang kini penuh pengertian, sedikit rasa bersalah kepadaku karena mungkin selama ini tidak cukup membelaku, namun juga kebanggaan yang membuncah. Ia mungkin mulai menyadari mengapa aku merahasiakan identitasku dan seberapa besar pengorbanan yang kubuat. Maaf, Ibu Sandra. Kami memang sengaja tidak banyak bicara soal ini kepada publik. Kataku, mencoba meredakan suasana yang tegang, berbicara dengan suara tenang dan terkendali. Kami ingin hidup lebih tenang, jauh dari sorotan media dan ekspektasi publik yang terkadang melelahkan. Dan saya memang sangat menikmati kehidupan sederhana saya bersama Arya, tanpa embel-embel nama besar. Ibu Sandra mengangguk-angguk, namun tatapannya pada Bu Ratna menunjukkan penghakiman yang jelas dan tak terelakkan. Pantas saja Ratna seringkali berbicara, aneh, dan merendahkan menantunya di banyak perkumpulan. Ternyata dia tidak tahu siapa menantunya sebenarnya. Bahkan mengira menantunya hanya sudahlah. Sungguh ironis. Sebuah pelajaran berharga, Ratna. Ia kemudian permisi dengan sopan, meninggalkan kami dengan keheningan yang lebih berat dan dingin dari sebelumnya. Bisikan-bisikan di sekitar kami semakin jelas terdengar, menyinggung tentang menantu cleaning service dan pewaris berlian. Dan bagaimana Bu Ratna kini menjadi objek gunjingan hangat di antara teman-temannya sendiri. Bu Ratna kini terlihat benar-benar hancur. Harga dirinya luluh lantak di hadapan orang-orang yang selama ini ia puja. Ia yang selalu membanggakan koneksi dan statusnya, kini menjadi bahan tertawaan yang memalukan. Ini lebih dari sekadar pembalasan. Ini adalah pelajaran pahit yang menghantam harga dirinya paling telak, di tempat yang paling ia hargai, status sosial dan pengakuan elit. Keheningan di meja kami terasa begitu tebal dan berat, nyaris bisa dipotong dengan pisau. Suasana itu kontras dengan gemuruh percakapan dan tawa yang kini kembali memeriah di sekeliling ballroom setelah pidato ayah dan pengungkapanku. Arya masih menatapku. Matanya yang biasanya penuh keceriaan dan kepolosan kini memancarkan 1000 pertanyaan yang tak terucap. Aku bisa melihat pergulatan batin yang kompleks di wajahnya. Keterkejutan luar biasa karena rahasia besar yang selama ini kusembunyikan darinya. Kebanggaan yang mulai membuncah dari relung hatinya. Dan mungkin sedikit rasa sakit hati karena merasa dibohongi. Namun, yang paling dominan adalah kebingungan yang nyata, seolah dunianya baru saja jungkir balik. Alisha, bisiknya pelan, suaranya nyaris tak terdengar di tengah gemuruh percakapan tamu yang kembali memeriah setelah insiden Ibu Sandra. Ia mengulurkan tangan, seolah ingin meraih tanganku, namun ragu. Ia jelas tidak tahu harus memulai dari mana. Kata-kata tercekat di tenggorokannya. Aku tersenyum lembut padanya. Senyum menenangkan yang kuberikan hanya untuknya. Aku tahu Arya tidak akan marah besar. Ia adalah pria yang pengertian, yang selalu melihat kebaikan dalam diriku, dan yang terpenting, ia mencintaiku apa adanya, bukan karena status atau harta. Nanti kita bicara, sayang. Di rumah, aku akan jelaskan semuanya. Bisikku balik, cukup pelan agar hanya dia yang mendengar. Aku menggenggam tangannya di bawah meja, mengusap punggung tangannya dengan ibu jariku, mengirimkan pesan bahwa aku akan menjelaskan segalanya, semua alasanku, dan bahwa kami akan baik-baik saja. Arya mengangguk pelan, matanya masih menatapku seolah berusaha membaca setiap isi pikiranku yang tersembunyi. Ia memahami sinyalku, dan meskipun terkejut, ia memilih untuk mempercayaiku.
Kepercayaan itu adalah fondasi terkuat hubungan kami, dan aku takkan pernah merusaknya, meski harus menyembunyikan kebenulan ini selama beberapa waktu. Sementara itu, Bu Ratna masih dalam posisi membeku di kursinya. Tubuhnya kaku, pandangannya kosong dan melamun, seolah ia tak peduli dengan suara MC yang sudah melanjutkan acara, menjelaskan mekanisme lelang berlian yang akan segera dimulai. Ia seperti patung lilin yang baru saja menyaksikan seluruh dunianya runtuh di depan mata, satu persatu. Rambut sanggulnya yang tadinya megah kini terasa sedikit miring, dan gaun brokat merah marunnya yang mahal seolah kehilangan kilaunya. Tampak biasa saja dibandingkan dengan kemewahan yang terpancar dari aura Alisha Permata. Tak lama, beberapa tamu lain yang mengenal Ayah dan Permata Group, atau yang sekadar penasaran dengan pewaris yang selama ini seolah menghilang dari publik, mulai menghampiri meja kami satu persatu, dengan senyum ramah namun tatapan ingin tahu. Mereka menyalamiku dengan penuh hormat, mengucapkan selamat atas pidato yang luar biasa dan inisiatif acara amal yang brilian ini. Aku menyambut mereka dengan ramah dan profesional, menjawab pertanyaan dengan singkat namun sopan, menjaga citra yang baru saja kubangun di mata mereka. Seorang pemimpin yang karismatik dan rendah hati. Setiap kali ada yang memujiku atau menyebut nama Permata Group dengan hormat dan kagum, aku bisa merasakan tubuh Bu Ratna semakin menegang di samping Arya, seolah menahan beban yang tak kasat mata. Salah satu tamu, seorang wanita parubaya berparas anggun dengan tatanan rambut modern dan perhiasan berlian asli yang tak kalah mewah dari milik Ibu Sandra, menatap Bu Ratna dengan ekspresi penuh iba bercampur ejekan yang sulit disembunyikan. "Ratna," sapanya dengan nada yang cukup keras sehingga Bu Ratna mendengarnya dengan sangat jelas. "Beruntung sekali kamu punya menantu seperti Nona Alisha ini. Pintar, cantik, rendah hati, dan tentu saja pewaris Permata Group yang luar biasa. Impian semua ibu mertua, kan? Pasti kamu bangga sekali punya menantu seperti dia." Ia menekankan kata, rendah hati, dan pewaris Permata Group, seolah sengaja menusuk titik terlemah Bu Ratna. Bu Ratna hanya bisa menunduk semakin dalam. Wajahnya memerah karena malu yang teramat sangat. Ia tak bisa berkata apa-apa, seolah lidahnya keluh, tenggorokannya tercekat, dan otaknya buntu. Ia yang biasanya paling cerewet, paling suka pamer, dan paling mendominasi pembicaraan di antara para sosialita, kini terdiam 1000 bahasa, tak mampu menanggapi sindiran berkelas itu. Bisikan-bisikan di sekitarku terus berlanjut, menjadi soundtrack bagi kehancuran harga diri Bu Ratna. Aku mendengar kata-kata seperti, "Itulah akibatnya kalau suka meremehkan orang." Atau, "Karma itu memang ada, datang di waktu yang tak terduga." Sudah puluhan tahun dia begitu sombong. Sekarang rasakan sendiri. Aku tahu ini mungkin terdengar kejam, tapi ini adalah hasil dari bertahun-tahun akumulasi rasa sakit dan diremehkan. Aku tidak mengarang identitas. Aku hanya menyembunyikannya. Dan Bu Ratna yang menciptakan skenario memalukan ini dengan lidah dan kesombongannya sendiri. Acara lelang pun dimulai. Berlian-berlian indah dari koleksi Permata Group yang belum pernah ditampilkan ke publik ditampilkan satu persatu, dilelang dengan harga fantastis. Setiap kali ada berlian yang terjual dengan nilai tinggi, tepuk tangan dan pujian kembali mengarah padaku sebagai ketua panitia, sebagai mastermind di balik acara ini. Itu adalah paku terakhir yang menancap pada peti mati kesombongan Bu Ratna. Ia melihat bagaimana kekuasaan, pengaruh, dan pengakuan yang selama ini ia dambakan dengan sangat, ada tepat di hadapannya, dipimpin oleh orang yang ia anggap tak lebih dari seorang cleaning service, seorang menantu yang tidak menghasilkan. Pada satu titik, aku melihat Bu Ratna meraih gelas air putih di depannya dengan tangan gemetar yang tak bisa ia sembunyikan. Ia menenggak air itu dalam sekali teguk, seolah mencoba menenangkan diri dari syok yang luar biasa. Namun, ekspresi wajahnya masih sama, antara kaget yang mendalam, malu yang tak terperi, dan kehancuran yang nyata. Ia tidak berani menatapku, tidak berani menatap Arya yang kini memandangnya dengan tatapan campur aduk, dan tidak berani menatap tamu-tamu lain yang sesekali meliriknya dengan tatapan penuh tanda tanya, rasa kasihan, atau bahkan sedikit ejekan. Ia kini adalah pusat perhatian.
Bukan karena kemewahan yang ia pamerkan, melainkan karena kebodohan, kesombongan, dan rasa malunya sendiri. Aku membiarkannya. Aku tidak melakukan interaksi langsung dengannya. Tidak ada senyum kemenangan yang terlalu jelas yang kutampilkan di depannya. Tidak ada kata-kata menusuk yang kubisikkan. Hanya ada ketenangan dan kendali penuh dari diriku, membiarkan efek domino ini bekerja dengan sendirinya. Biarkan ia sendiri yang mencerna dan merasakan pahitnya kenyataan ini. Ini bukan hanya pembalasan, tapi juga sebuah pelajaran yang mahal bagi Bu Ratna. Sebuah pelajaran tentang nilai seseorang yang tidak bisa diukur dari penampilan luar, pekerjaan yang terlihat di permukaan, apalagi dari harga sebuah kain batik. Dan yang paling penting, pelajaran tentang menjaga lisan dan tidak meremehkan siapapun. Malam itu, perjalanan pulang terasa jauh lebih panjang dan senyap dari biasanya. Meskipun jarak hotel ke rumah kami tidaklah seberapa. Arya mengemudikan mobil dalam keheningan yang mencekam, sesekali melirikku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ketegangan masih menggantung di udara, tebal dan tak terucap, seperti kabut tebal yang menyelimuti perasaan kami berdua. Bu Ratna sudah pulang duluan, dijemput sopir pribadinya, dengan wajah yang masih terpaku pada keterkejutannya, seolah ia baru saja melihat penampakan. Aku yakin ia akan menghabiskan malam itu merenungi semua yang terjadi, setiap kata yang ia ucapkan, dan setiap sindiran yang ia lontarkan. Sesampainya di rumah, Arya memarkir mobil di garasi dengan gerakan yang sedikit canggung. Begitu kami masuk ke dalam, bahkan sebelum aku sempat melepas sepatuku, ia langsung menghadapku. Matanya yang biasanya penuh keceriaan dan kepolosan kini memancarkan campuran kebingungan yang mendalam, kekaguman yang tak tersembunyi, dan sedikit rasa sakit karena aku tak pernah jujur padanya. "Alisha, apa ini semua? Kenapa kamu tidak pernah bilang padaku?" Suaranya pelan, nyaris bergetar, syarat emosi. Ia tidak berteriak, tidak marah. Hanya terdengar sangat bingung dan mungkin sedikit terluka karena merasa seperti orang asing di sampingku. Aku menatapnya, ada gurat lelah yang jelas di wajahnya, dan aku tahu pertanyaan ini pasti akan datang. Aku sudah mempersiapkan diri. Aku memeluknya erat, mencoba menyalurkan semua ketenangan dan kejujuran yang kupunya melalui sentuhan itu. "Maafkan aku, sayang. Aku tahu ini sangat mengejutkanmu. Dan aku sungguh minta maaf karena tidak memberitahumu sebelumnya." "Mengejutkan itu understatement, Alisha." Arya terkekeh pahit. Ada ironi dalam tawanya. "Aku baru saja tahu istriku adalah pewaris perusahaan berlian terbesar di Asia Tenggara, salah satu konglomerat paling berpengaruh di negeri ini. Dan aku mengira kamu hanya seorang desainer freelance biasa yang sibuk dengan laptopnya di rumah. Semua yang ibu katakan padamu selama ini, semua yang ia cemaskan tentang pekerjaanmu yang tidak menghasilkan, tentang latar belakang keluargamu yang biasa saja, bahkan tentang noda karpet itu dan kamu hanya tersenyum, tidak bereaksi sama sekali." Ia melepaskan pelukanku, menangkup wajahku dengan kedua tangannya, mencari jawaban di mataku yang tak bisa lagi bersembunyi. "Kenapa, Alisha? Kenapa kamu merahasiakannya dariku? Apa kamu tidak percaya padaku? Apa kamu pikir aku akan mencintaimu karena hartamu?" Aku menarik napas dalam, menghembuskannya perlahan. Ini adalah momen krusial. "Bukan begitu, Arya. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya. Aku mencintaimu, dan itu sebabnya aku merahasiakannya dari awal." Aku menggandengnya lembut menuju sofa ruang tamu. Sofa tempat kami sering menghabiskan malam dengan obrolan ringan dan duduk berdampingan. "Aku bertemu denganmu sebagai Alisha, si desainer freelance. Aku ingin kau mencintaiku karena diriku apa adanya, karena kepribadianku, karena chemistry di antara kita. Bukan karena nama besar di belakangku, bukan karena Permata Group, bukan karena hartaku yang tak terbatas. Aku ingin cinta yang murni, Arya. Aku sudah melihat banyak sekali hubungan di sekitarku, bahkan di keluargaku sendiri, yang hancur karena uang, karena status, karena orang-orang datang hanya dengan motif tersembunyi.
Aku menceritakan padanya tentang masa kecilku yang terkekang, tentang bagaimana ayahku selalu melindungiku dari orang-orang yang hanya ingin mendekat karena uang dan koneksi. Tentang bagaimana aku lelah dengan intrik dan ekspektasi dunia elit. Tentang bagaimana aku memutuskan untuk memberontak, tentu saja dengan cara yang sangat halus, dengan hidup mandiri dan mencoba menjalani kehidupan normal. Jauh dari sorotan media dan ekspektasi yang tinggi. Aku ingin merasakan hidup yang sederhana, hidup di mana aku bisa memilih sendiri jalan hidupku, memilih pasanganku sendiri, tanpa tekanan dari siapapun, tanpa melihat status sosial. Dan kau datang, Arya. Kau mencintaiku apa adanya. Saat aku hanya Alicia biasa, yang mungkin terlihat tak punya apa-apa. Itu adalah hal paling berharga bagiku, karena aku tahu cintamu tulus. Arya mendengarkan dengan saksama, tatapannya lekat padaku, sesekali mengangguk pelan, matanya menunjukkan pemahaman yang perlahan tumbuh. Aku mengerti, Alicia. Aku memang mencintaimu apa adanya, dari dulu sampai sekarang, dan itu tidak akan pernah berubah. Tapi, ini terlalu besar. Sayang, ini adalah Permata Group. Ini bukan hanya perusahaan biasa. Kenapa baru sekarang kamu mengungkapkannya? Apa ada hal lain yang membuatmu akhirnya memutuskan ini? Aku menghela napas. Rasa pahit muncul di ujung lidahku saat menyebutkan nama itu. Itu karena Bu Ratna, Arya. Aku sudah menahan diri selama bertahun-tahun. Aku selalu bersabar menghadapi sindiran-sindirannya tentang pekerjaanku, tentang latar belakangku yang tidak sepadan, tentang kemampuanku mengurus rumah. Aku menahannya karena tidak ingin ada konflik antara kamu dan ibumu karena aku. Aku tidak ingin kamu merasa terjebak di antara kami. Aku menatap matanya lurus-lurus, mencoba menyampaikan setiap emosi di balik keputusanku. Tapi, tadi sore saat ia menyamakanku dengan cleaning service secara terang-terangan, saat ia memberiku kain batik murahan dan mengatakan itu cocok untuk membersihkan sesuatu, rasanya aku sudah mencapai batas kesabaran. Itu bukan hanya menghinaku, tapi juga meremehkan semua usahaku untuk hidup normal bersamamu. Aku menggenggam tangannya semakin erat. Aku tidak ingin membalasnya dengan kata-kata kasar. Arya, itu bukan caraku. Dan itu tidak akan menyelesaikan apa-apa, malah hanya akan memperkeruh suasana. Aku ingin ia menyadari kesalahannya dengan caranya sendiri, dengan melihat kebenaran yang selama ini ia butakan. Aku ingin ia tahu bahwa orang yang ia remehkan, orang yang ia pandang rendah, adalah orang yang selama ini ia cari-cari untuk koneksi dan statusnya, bahkan tanpa ia sadari. Arya terdiam, mencerna setiap kata-kataku. Ia terlihat terkejut, namun bukan karena marah padaku. Ia seolah baru menyadari betapa dalam luka yang Bu Ratna torehkan padaku, dan betapa sabarnya aku selama ini menahan semua itu demi dirinya. Rasa bersalah yang mendalam kini tergambar jelas di wajahnya. Aku minta maaf, Alicia. Aku tidak tahu ibu bisa sejahat itu dengan kata-katanya. Aku tidak pernah tahu kamu menyimpan beban sebesar ini, menahan semuanya sendirian. Aku seharusnya lebih peka. Bukan salahmu, sayang, kataku sambil menggenggam tangannya erat. Aku tidak ingin kau ikut memikul beban ini. Aku hanya ingin kita bahagia. Dan aku perlu melakukan ini, bukan hanya untuk membalas Bu Ratna, tapi juga untuk diriku sendiri. Untuk menegaskan bahwa aku adalah Alicia, dengan atau tanpa Permata Group. Bahwa nilaiku bukan ditentukan oleh harta atau jabatan. Arya memelukku lagi, kali ini lebih erat dari sebelumnya, seolah tak ingin melepaskan. Pelukan yang penuh penyesalan, pengertian, dan kebanggaan yang membuncah. Aku mengerti, Alicia. Aku bangga padamu. Sangat bangga. Dan aku minta maaf karena tidak menyadari betapa beratnya ini bagimu. Aku mencintaimu. Pelukan itu terasa melegakan, seperti badai yang akhirnya mereda. Setidaknya, satu masalah sudah terselesaikan. Arya memahamiku, dan ia menerimaku sepenuhnya. Dan itu adalah hal yang paling penting bagiku. Sekarang,
Tinggal menunggu reaksi Bu Ratna dan bagaimana ia akan menghadapi konsekuensi dari semua ini, serta bagaimana kami akan melangkah maju sebagai pasangan yang kini harus berhadapan dengan realitas baru. Keesokan harinya, suasana di rumah terasa lebih tenang. Namun masih ada sisa-sisa ketegangan dari malam sebelumnya. Arya sudah berangkat kerja, dan aku tahu ia akan sibuk mencerna semua informasi baru ini. Aku memutuskan untuk menjalani hari seperti biasa, bekerja di laptop, mencoba mencari ketenangan dalam rutinitas. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Sekitar pukul 2 siang, bel rumah berbunyi. Aku tahu siapa itu. Hanya Bu Ratna yang punya kebiasaan datang tanpa pemberitahuan di jam-jam seperti ini. Aku menarik napas dalam, merapikan rambutku sedikit, dan berjalan menuju pintu. Begitu pintu terbuka, wajah Bu Ratna langsung terlihat. Namun, kali ini, tidak ada lagi senyum angkuh atau tatapan meremehkan di matanya. Wajahnya terlihat lelah, ada kantung mata tipis, dan ekspresinya dipenuhi rasa bersalah yang kentara. Ia mengenakan pakaian yang lebih sederhana dari biasanya, seolah ingin merendahkan diri. Di tangannya, ia tidak membawa oleh-oleh apapun, hanya tas tangan kecilnya. Alisha. Suaranya terdengar serak, tidak seperti nada tinggi yang biasa ia gunakan. Ia menatapku ragu, seperti orang yang tidak yakin bagaimana harus memulai. Aku membuka pintu lebih lebar, mempersilakannya masuk. Silakan masuk, Bu. Nadaku datar, tidak menunjukkan kehangatan maupun permusuhan. Aku ingin ia merasakan suasana yang ia ciptakan sendiri. Bu Ratna melangkah masuk, tatapannya menyapu ruang tamu kami yang kemarin ia sebut lusuh, dan karpet yang ia cemooh karena noda kopi. Ia duduk di sofa yang sama tempat ia biasa duduk angkuh. Aku duduk di sofa tunggal di seberangnya, menunggu. Keheningan kembali menyelimuti. Bu Ratna menunduk, memainkan jari-jarinya. Beberapa menit berlalu. Akhirnya, ia mengangkat kepala, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Alisha. Ibu minta maaf. Ucapnya, suaranya pelan dan bergetar, penuh penyesalan. Ibu benar-benar tidak tahu. Ibu sangat malu dengan apa yang ibu katakan dan lakukan selama ini padamu. Aku hanya diam, membiarkannya melanjutkan. Ini adalah momen yang sudah kutunggu. Namun aku ingin memastikan ketulusannya. Ibu benar-benar tidak menyangka kalau kamu Alisha Permata yang itu. Lanjutnya, menelan ludah. Ibu selalu mengira kamu hanya sudahlah. Ibu terlalu picik. Ibu terlalu sombong. Ibu hanya melihatmu dari penampilan luarmu yang sederhana, dari pekerjaanmu yang menurut ibu tidak bergengsi. Ia menghela napas berat, matanya memerah. Ibu merasa sangat bodoh dan malu sekali semalam. Semua teman ibu, Ibu Sandra, mereka semua membicarakan ibu. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ibu tidak tahu kalau kamu menantu ibu adalah putri dari Bapak Bram Permata. Ibu selalu berusaha mencari koneksi dengan Permata Group, bahkan sampai meminta Arya untuk menjembatani. Dan ternyata menantu ibu sendiri yang adalah pewarisnya. Ia tertawa getir, tawa yang penuh penyesalan dan kepahitan. Sungguh ironis. Ibu selalu meremehkanmu, Alisha. Maafkan ibu. Ini adalah pertama kalinya aku melihat Bu Ratna selemah dan serendah diri ini. Tidak ada lagi kesombongan, hanya penyesalan yang mendalam. Hatiku sedikit melunak. Aku selalu percaya pada kekuatan maaf, tapi juga pada pelajaran yang harus dipetik. Bu, kataku pelan, saya menghargai permintaan maaf ibu. Saya tidak pernah meminta ibu untuk tahu siapa saya. Saya hanya ingin hidup normal, dan saya memilih untuk merahasiakannya demi hubungan saya dengan Arya, dan juga agar saya dicintai apa adanya. Ibu tahu, Nak. Ia mengusap air matanya. Ibu minta maaf karena selalu menyakitimu dengan kata-kata ibu. Ibu tahu ibu sudah keterlaluan. Ibu benar-benar menyesal.
Ada jeda lagi. Aku menatapnya, memastikan. Keraguan di matanya seolah menghilang, digantikan oleh ketulusan. Saya berharap, setelah ini, Ibu bisa memahami bahwa nilai seseorang tidak diukur dari harta atau jabatan, Bu, kataku. Dan saya juga berharap, Ibu bisa lebih berhati-hati dalam berbicara, terutama saat meremehkan orang lain. Bu Ratna mengangguk cepat. Iya, Nak, Ibu berjanji. Ibu akan berubah. Ibu hanya ingin agar kita bisa berdamai. Dan Ibu bangga padamu, Alisha. Sangat bangga. Ada kebanggaan yang tulus di suaranya, meskipun masih diselimuti rasa malu. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Bu. Aku tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Hubungan kami pasti akan membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Tapi, ini adalah sebuah awal. Sebuah awal yang baru, di mana kebenaran telah terungkap, dan pelajaran telah disampaikan. Setelah permintaan maaf Bu Ratna yang penuh air mata dan penyesalan itu, suasana di antara kami perlahan namun pasti mulai mencair. Tidak ada keajaiban yang membuat hubungan kami langsung kembali harmoni seperti ibu dan anak kandung yang tak pernah berjarak. Tetapi ada perubahan yang jelas terasa, seperti es yang mulai retak di permukaan dan membiarkan cahaya menembus. Bu Ratna kini jauh lebih berhati-hati dalam setiap ucapannya, terutama saat berbicara denganku atau tentangku di depan Arya. Senyum angkuhnya yang dulu sering ia pamerkan kini berganti menjadi senyum canggung, kadang diselingi tatapan kagum yang belum sepenuhnya ia pahami atau ia terima, seolah masih terkejut dengan kenyataan baru. Beberapa hari setelah acara lelang amal yang mengguncang itu, Bu Ratna meneleponku. Ini adalah sebuah kejutan, karena biasanya ia hanya menelepon Arya atau datang langsung tanpa pemberitahuan. Alisha, suaranya masih terdengar agak ragu, tidak sekuat dan sedominan biasanya. Ibu ingin menanyakan tentang acara lelang kemarin. Apakah hasilnya sesuai harapan? Ibu dengar dari teman-teman ibu, banyak berlian yang terjual dengan harga fantastis. Mereka sangat terkesan. Ada nada penasaran yang tulus, bukan sekadar basa-basi atau mencari tahu untuk bahan pamer di perkumpulan arisannya. Syukurlah, Bu. Hasilnya melebihi ekspektasi kami. Kami berhasil mengumpulkan dana yang sangat besar untuk pembangunan sekolah dan beasiswa bagi anak-anak di daerah terpencil. Jawabku, nadaku tetap tenang dan profesional, seolah sedang berbicara dengan relasi bisnis. Oh, syukurlah kalau begitu, katanya. Ada nada lega dan sedikit rasa bangga yang terselip. Nanti kalau ada acara seperti itu lagi, atau mungkin ada kegiatan sosial permata grup yang lain, jangan sungkan memberitahu ibu ya, Alisha. Siapa tahu ibu bisa membantu menyumbang juga, atau setidaknya ikut berpartisipasi. Ibu sekarang sangat mendukung semua kegiatanmu. Ini adalah perubahan besar dalam nada suaranya, dari yang selalu menuntut dan meremehkan menjadi lebih kooperatif dan bahkan sedikit rendah hati. Arya sendiri masih dalam tahap penyesuaian. Malam setelah aku menjelaskan semuanya, kami berbicara panjang lebar hingga larut malam. Ia mengungkapkan betapa terkejutnya dia, namun juga betapa bangganya ia kepadaku, bahkan meminta maaf karena tak pernah menyadari betapa besar beban yang kupikul. Aku tidak menyangka kamu menyimpan rahasia sebesar ini, Alisha. Itu benar-benar sesuatu yang luar biasa. Tapi aku mengerti alasanmu. Kamu adalah wanita paling luar biasa yang pernah ku kenal. Maafkan aku karena tidak menyadari beban yang kamu pikul selama ini, dan bagaimana ibu memperlakukanmu. Sejak saat itu, Arya menjadi lebih protektif dan suportif. Ia akan segera menengahi jika ada sindiran kecil yang tanpa sadar keluar dari mulut Bu Ratna, meskipun sindiran itu kini hampir tidak ada lagi, atau ketika Bu Ratna secara tidak sengaja mencoba membandingkanku dengan orang lain. Ia juga mulai menunjukkan lebih banyak rasa bangga di depan ibunya, sesekali menyebutkan prestasiku di Permata Group atau kegiatan sosial yang sedang kulakukan, hal yang dulu tak pernah ia lakukan karena takut ibunya akan mencibir. Ibu, Alisha hari ini ada rapat penting dengan investor dari Dubai via video conference.
Dia sibuk sekali menyiapkan presentasi, kata Arya suatu kali di telepon, saat Bu Ratna ingin aku menemaninya belanja perhiasan. Bu Ratna tidak lagi protes dengan nada kesal seperti dulu, hanya menjawab, "Oh, begitu ya? Baiklah kalau begitu. Sampaikan salam ibu untuk Alisha ya, Arya. Suruh dia jaga kesehatan." Sebuah respons yang sangat jauh berbeda dari sebelumnya. Hubungan kami perlahan mulai membaik, bukan hanya antara aku dan Bu Ratna, tapi juga antara Arya dan ibunya. Arya menjadi lebih berani menyuarakan pendapatnya, membela diriku di depan Bu Ratna, dan Bu Ratna pun mulai mendengarkan dengan lebih terbuka. Ia seolah tersadarkan bahwa putranya menikahi wanita yang jauh lebih dari sekadar istri rumahan atau desainer freelance. Ia melihat kekuatan dan pengaruh yang sesungguhnya ada di tangan menantunya. Aku sendiri juga mulai lebih aktif di Permata Group. Acara lelang amal itu menjadi gerbang bagiku untuk kembali ke dunia yang sebenarnya adalah duniaku. Ayah sangat bangga dan senang melihatku kembali bersemangat dan mengambil alih peran sebagai pewaris. Aku mulai menghadiri rapat-rapat penting di kantor pusat, meskipun masih sesekali bekerja dari rumah agar tetap bisa menikmati kehidupan sederhana dan tenang yang sudah kunikmati bersama Arya. Aku menemukan keseimbangan baru antara tanggung jawab korporat dan kehidupan pribadiku. Suatu sore, aku sedang merapikan buku di rak ruang tamu, dan pandanganku jatuh pada karpet. Noda kopi yang dulu menjadi simbol remehan Bu Ratna kini sudah tidak ada sama sekali. Bersih sempurna. Aku tersenyum tipis. Bukan hanya noda kopi yang bersih, tapi juga noda prasangka di hati Bu Ratna, noda keraguan di hati Arya, dan noda kesabaran yang hampir habis di hatiku. Pembalasan yang kurancang memang menyakitkan bagi Bu Ratna, menghantam harga dirinya paling telak. Namun, itu juga membuka matanya, menggoyahkan fondasi kesombongannya. Ia belajar bahwa nilai seseorang tidak bisa diremehkan hanya dari penampilan luar, pekerjaan yang terlihat di permukaan, atau bahkan seberapa bersih karpet di rumahnya. Ia belajar tentang kerendahan hati, dan mungkin, tentang menghargai orang lain tanpa syarat. Dan aku belajar bahwa meskipun sebuah rahasia bisa melindungi dalam jangka pendek, kebenaran, pada akhirnya, akan membebaskan dan membangun kembali jembatan yang sempat runtuh, bahkan menguatkannya dengan fondasi yang lebih kokoh. Hubungan kami dengan Bu Ratna tidak akan pernah sama seperti dulu. Ada dinding transparan yang terbentuk dari pengungkapan itu, sebuah batas yang kini menciptakan rasa hormat. Tetapi dinding itu kini menjadi fondasi bagi rasa hormat yang baru, sebuah pemahaman yang lebih dalam. Sebuah jembatan baru sedang dibangun, perlahan namun pasti, di atas puing-puing kesombongan dan prasangka, menuju sebuah hubungan yang lebih tulus dan penuh penghargaan. Mungkin ini adalah akhir yang paling tepat, sebuah kebahagiaan yang bukan hanya untukku dan Arya, tetapi juga untuk Bu Ratna yang akhirnya menemukan kedamaian dalam penerimaan. Waktu terus berjalan, membawa kami pada sebuah keseimbangan baru. Rumah kami yang dulu dipenuhi kecemasan akan kedatangan Bu Ratna kini terasa lebih hangat. Arya, dengan segala dukungan dan kebanggaannya, menjadi sandaran terbesarku. Kami menemukan cara untuk menjalani hidup yang kuinginkan, sederhana dan penuh cinta, tanpa harus sepenuhnya menanggalkan tanggung jawabku di Permata Group. Bu Ratna, di sisi lain, benar-benar berubah. Ia tidak lagi sering berkunjung, namun setiap kali datang, ia membawa buah tangan, senyum tulus, dan topik pembicaraan yang lebih positif. Ia sering menanyakan kabar proyek-proyek Permata Group, bahkan sesekali memberikan masukan yang mengejutkan cerdasnya. Sindiran tajamnya kini sirna, tergantikan dengan pujian atau kalimat dukungan. Ia tak lagi membandingkan, melainkan menghargai. Aku dan Bu Ratna belajar untuk saling menghormati. Luka-luka masa lalu perlahan memudar, meninggalkan bekas yang mengingatkan kami akan pentingnya kerendahan hati dan menjaga lisan. Hubungan kami tidaklah sempurna, namun ia tumbuh menjadi sesuatu yang lebih kuat dan tulus. Karpet di ruang tamu kami kini selalu bersih. Tak ada lagi noda kopi. Bukan karena aku takut akan cemoohan, melainkan karena kebersihan itu melambangkan hati yang telah dibersihkan. Aku,
Alisha Permata, akhirnya menemukan harmoni antara identitasku yang tersembunyi dan kehidupan yang kuimpikan, antara cinta dan tanggung jawab, serta antara menantu dan ibu mertua. Kehidupan setelah pengungkapan itu bukan berarti tanpa tantangan. Namun kini kami menghadapinya sebagai sebuah tim yang lebih kuat. Arya sepenuhnya merangkul identitasku sebagai Alisha Permata, pewaris Permata Group. Ia bahkan mulai tertarik pada dunia bisnis Permata. Sering bertanya kepadaku tentang seluk-beluk perusahaan dan visiku ke depan. Perlahan tapi pasti, ia bukan lagi hanya suamiku, tetapi juga pasanganku dalam perjalanan baru ini, belajar dan tumbuh bersamaku. Bu Ratna, di sisi lain, melanjutkan transformasinya. Ia tak lagi mencoba mendikte atau meremehkan. Sebaliknya, ia seringkali menjadi pendukungku yang tak terduga di lingkup sosialita. Kalian harus lihat sendiri, menantu saya ini yang mengurus langsung yayasan amalnya Permata Group. Dia turun langsung ke lapangan, aku sering mendengar ia berbangga. Nada suaranya penuh kekaguman tulus, jauh dari nada sombong atau sindiran di masa lalu. Ia bahkan pernah menawariku kain batik baru yang jauh lebih mahal dan motifnya indah. Sebagai permintaan maaf tak terucap atas insiden kain batik sebelumnya. Aku dan ayah juga semakin dekat. Ia senang melihatku kembali aktif dan antusias dalam mengelola Permata Group, terutama di divisi filantropi dan inovasi. Kami sering menghabiskan waktu di kantor, membahas strategi bisnis dan proyek-proyek masa depan, namun juga tak jarang menikmati makan siang sederhana di kantin karyawan, mengenang masa lalu. Hubungan kami bertiga, aku, Arya, dan Bu Ratna, menjadi bukti bahwa kebenaran, meskipun menyakitkan di awal, dapat membuka pintu menuju pemahaman dan penerimaan. Noda-noda masa lalu telah terhapus, bukan hanya dari karpet ruang tamu, tetapi dari hati yang pernah terluka. Kini, setiap kali aku melihat berlian, aku tidak hanya melihat kemewahan atau nilai materialnya. Aku melihat cerita, kerja keras, dan potensi tak terbatas. Berlian bagi kami adalah simbol ketahanan, keindahan yang lahir dari tekanan, dan kemampuan untuk bersinar terang setelah melalui proses panjang. Sama seperti perjalananku, yang melalui berbagai ujian, namun akhirnya menemukan tempat untuk bersinar, dan membawa harmoni yang tak ternilai dalam setiap aspek kehidupanku. Warisan Permata Group kini tak hanya tentang berlian yang memukau, tetapi juga tentang pelajaran berharga, bahwa nilai sejati seseorang terletak pada karakter, kerendahan hati, dan kemampuan untuk mencintai tanpa syarat, terlepas dari segala kerudung kesederhanaan yang mungkin menutupi identitas aslinya. Dan itulah warisan yang akan terus kubawa dan kubagikan. Tahun-tahun berlalu, membawa kami semakin jauh dari gemalelang amal malam itu, namun tidak dari pelajaran yang ditinggalkannya. Hubunganku dengan Arya tumbuh semakin dalam, lebih kuat dari sebelumnya. Ia bukan lagi pria yang sekadar menerima nasibnya, melainkan seorang suami yang proaktif, mendukung setiap langkahku di Permata Group. Ia sering menemaniku dalam perjalanan bisnis singkat, belajar tentang industri, dan sesekali memberikan perspektif segar yang seringkali sangat membantu. Cinta kami, yang berawal dari kesederhanaan, kini berakar kuat dalam kejujuran dan saling pengertian. Bu Ratna, di sisi lain, menjadi bukti nyata bahwa manusia bisa berubah. Transformasinya begitu kentara, bahkan di mata teman-teman sosialitanya. Sindiran pedas yang dulu menjadi ciri khasnya lenyap, berganti dengan senyum tulus dan kebanggaan yang sesungguhnya. Ia tak lagi sibuk memamerkan kekayaannya, melainkan lebih sering membicarakan tentang proyek amal Permata Group atau inisiatif sosial yang sedang kami jalankan. Sesekali, ia datang ke rumah kami, bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk berbagi cerita, membawa makanan kesukaan Arya, atau sekadar menikmati teh di sore hari. Karpet ruang tamu kami selalu bersih, bukan karena rasa takut, melainkan karena kini memang bersih. Aku sendiri menemukan kedamaian dalam dua duniaku. Aku tetap Alisha Permata, pimpinan yang visioner di salah satu perusahaan berlian terbesar di Asia Tenggara, aktif dalam rapat dewan direksi, dan memimpin berbagai proyek filantropi. Namun, di saat yang sama, aku tetap Alisha,
Istri sederhana Arya yang senang memasak di dapur, menata bunga di vas, dan menonton serial televisi favorit kami. Aku bisa bermanuver di antara dunia kemewahan dan kesederhanaan dengan mudah. Karena aku tahu nilai sejatiku tidak ditentukan oleh salah satunya. Setiap kali aku melihat sebuah berlian, baik itu di etalase toko permata grup atau di jari seorang wanita, aku tidak lagi hanya melihat kilau dan harganya. Aku melihat sebuah metafora. Berlian, yang terbentuk di bawah tekanan dahsyat, ditempa oleh waktu, dan akhirnya memancarkan keindahan yang tak lekang oleh zaman. Sama seperti hidup, kita semua melewati tekanan, menghadapi cobaan, namun dari situlah karakter kita terbentuk, dan akhirnya kita bisa bersinar. Pembalasan yang kurancang dulu mungkin terasa pedas di awal, namun ia meninggalkan jejak yang jauh lebih berharga daripada sekadar kemenangan sesaat. Ia meninggalkan jejak pemahaman, jejak kerendahan hati, dan jejak cinta yang lebih tulus. Jejak berlian yang tak hanya terukir di cincin, tapi juga di hati kami, selamanya.